bahas hanya kulit wajah saja nih kita semua ya. Nah, kali ini ya kita mau menampilkan sesuatu yang berbeda. Kita kan tahu nih kulit bukan hanya kulit wajah saja ya. Kulit juga kan banyak ya. Ada yang namanya kulit kalau kita pegang kepala ada kulit kepala ya. Ada kulit di daerah leher ya, ada kulit di daerah tangan ya, kulit di daerah kaki dan sebagainya. Nah, jadi kulit itu bukan hanya daerah kulit wajah saja ya yang ternyata perlu diperhatikan. Nah, sedikit kagum ya guys tadi dengan video tadi ya. Hari ini saja saya bersyukur sekali ya. Ternyata setelah dikasih materi ini pun saya mempelajarin, wow ya, bentuk benar-benar Tuhan memberikan kita sebuah anugerah gitu ya. Kulit ya, bagaimana kalau nggak ada kulit nih ya, nggak ada lapisannya melindungi organ-organ tubuh kita pastinya ya, tidak ada yang melindungi bagian dalam kita ya. Semakin ke sini ya tentunya kita semakin bersyukur ya bahwa kita masih diberi kesehatan ya, diberikan kelengkapan organ tentunya ya bukan hanya bentuk bersyukur dengan hanya mengucapkan, tapi bagaimana cara kita menjaga, merawat dan mempertahankannya ya sisa semua. Ya, nah kalau bicara nih tentang sebelum kita membahas kulit ya kita tahu bahwa panca indera kita ya kan ada beberapa nih ya. Kalau kita lihat ada panca indera mata ya berupa penglihatan, panca indera pendengaran, kemudian ada panca indera berupa perasa ya, lidah ya, kemudian ada panca indera berupa penciuman dan ya yang tadi saya bahas yaitu tentang kulit ternyata itu merupakan panca indera peraba ya guys ya. Nah, kalau kulit bahas tentang kulit ternyata kulit itu terdiri dari 70% air, terus 25% protein dan 5%-nya itu lipid ya atau lemak. Nah, fungsi kulit ini ternyata sangat luar biasa ya guys, begitu saya baca materinya ya. Wah, ya ternyata fungsi kulit itu banyak, tetapi yang paling utama bagaimana kulit itu bukan hanya ya sebagai peraba, tetapi sebagai pelindung ya tubuh kita, sebagai perasa, kemudian sebagai pengatur suhu tubuh ya, kemudian sebagai di mana merupakan kelenjar keluarnya kelenjar ya minyak dan kelenjar keringat serta pembuatan vitamin D dan tentunya banyak lagi fungsi dari kulit. Wah, semakin bersyukur ya, semakin kesini ya guys ya, semakin kagum ya kita yang mempunyai kulit tentunya kulit yang sehat ya. Oke. Nah, aku bilang tadi biasanya Biskin Korea_ID sebagai sponsor kita biasanya kan ngebahas tentang wajah mulu ya, kulit wajah yang perlu diperhatikan. Nah, ternyata kulit-kulit yang lain ya, jadi di dalam tubuh kita ya, di luar wajah pun juga perlu diperhatikan, guys. Ya, perlu sangat diperhatikan. Kenapa? Ya, karena kita tahu ya, pertahanan pertama ya untuk melindungi tubuh kita sebelum masuk ya, virus, bakteri dan sebagainya ke dalam tubuh itu pertama bariernya itu melewati kulit, guys. Ya. Nah, bagaimana kulit nanti dikupas ya, lebih lengkap ya. Mengapa sih kita harus perlu tahu? Hari ini kita belajar bahwa kulit yang dirawat bukan hanya kulit wajah, tetapi kulit lainnya di tubuh kita juga perlu ya kita rawat. Nah, kali ini ya kita kedatangan SSE ya yang ekspor ya, di mereka sudah mempelajari banyak sekali detail-detail tentang kulit nih ya. Berarti mengupas tuntas nanti tentang kulit mengulit ya. Nah, ya SSE yang pertama ya Kak Iing ya dari Bandung. Wah, luar biasa aku mengenal beliau ya, semangatnya dengan usianya beliau yang tidak mau dikatakan usianya menua ya, usianya 25 forever ya guys. Wah, nanti beliau cerita gimana pengalaman beliau ya ketika merawatnya mulai dari usia muda loh. Saya juga baru tahu ya dari cerita beliau ya. Wah ya, banyak sekali tips-tips nanti yang diberikan oleh Kak Iing ya, merupakan Smart Skin Advisor yang expert ya di SSE Biskin Institute kita. Nah, satu lagi kalian jangan sampai buru-buru keluar ya. Jadi stay tune terus dari awal sampai akhir ya. Karena satu lagi nanti ada SSE yang luar biasa ya, KNC. Oh, aku panggilnya singkat, nama lengkapnya Kak Florensi Lempang ya. Beliau SSE expert juga dari Ambon. Wah, yang Ambon di mana nih suaranya nih? Ya, nanti beliau akan ngajarin tutorial ya, bagaimana cara merawat kulit kita. Wah, banyak tips di sini ya. Tentunya ya hari ini sekali lagi ya saya juga berterima kasih kepada sponsor kita
@biskinkorea_id yang terus mengadakan inovasi ya, yang terus mengadakan seminar-seminar agar kita punya knowledge ya, yang terus mampu untuk bisa mengembangkan ilmu kita di dunia tentunya skincare ya. Oke, tidak berlama-lama lagi, kagak sabar ya. Saya pinjam aplausnya dong yang luar biasa kepada Kak Iing, Next Royal Crown Indonesia. Amin, amin dulu Next Royal Crown-nya ya. Selamat pagi semuanya, pagi-pagi jos. Pagi-pagi jos. Ya, selamat datang teman-teman di acara pada pagi hari ini. Memang benar nih, luar biasa nih yang hadir ya. Weekend mungkin untuk teman-teman yang muslim udah persiapan mau lebaran, walaupun nggak boleh kemana-mana, tapi tetap ya harus cantik di rumah gitu kan ya. Nah, oke, pada pagi hari ini terima kasih Kak Dewi untuk perkenalannya ya. Nanti saya akan bercerita nih, sharing aja sebetulnya sama teman-teman semua bahwa memang benar seperti yang dikatakan oleh Kak Dewi, ternyata wow. Kalau ngelihat video itu dan kemarin mempelajari tentang kulit itu, aduh, luar biasa banget Tuhan tuh ya udah memberikan tameng yang luar biasa untuk diri kita nih gitu kan ya. Oke, saya akan mulai aja ya supaya nanti nggak berlama-lama. Jadi saya akan coba share screen dulu. Bentar ya. Oke, saya coba share screen ya. Oke. Pagi diingku disimak ya ini ya, karena nanti di akhir sesi ada giveaway-nya ya, ada kuis ya. Iya. Iya, tadi mau nyampein itu. Kak Anggrek lupa. Jadi jangan bubar sampai akhir karena dari biskinkorea_id punya giveaway buat kalian semua ya. Sebentar ya, ini kok kayaknya belum bisa mulai. Mulai ini biasa. Oh, ada. Saya udah khawatir aja kalau mau mulai tiba-tiba suka ngeheng. Oke, topik kita ya, perhatikan kulit lainnya. Jadi nggak cuman kulit wajah, benar. biskinkorea_id biasanya kita lebih banyak untuk memperhatikan ke arah wajah, karena walau bagaimanapun memang benar, bukan salah loh. Karena kenapa? Pada saat orang ketemu kita, yang dilihat kan wajahnya, nggak mungkin dilihat kulit kakinya, kulit tangannya gitu kan ya, atau kulit kepalanya gitu, enggak ya, pasti wajah dulu. Oleh sebab itu kenapa kita kemarin fokusnya lebih banyak ke wajah, tapi ternyata setelah saya mempelajari ini harus memperhatikan kulit lainnya, banyak hal luar biasa yang bisa kita dapatkan ternyata ya. Nah, nanti obrolan kita ya pagi ini ya ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa nih kulit manusia itu. Ya, tadi diceritain tuh yang tadi teman-teman yang nonton video dari awal ya, juga bisa lihat ya, oh ternyata kulit itu hampir bukan hampir, ya sebagian besar itu melapisi tubuh kita dari mulai ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Ya, kulit manusia itu. Sudah kita lihat bahwa memang ternyata, nah ini adalah lapisan luar dari tubuh kita, ini adalah organ terbesar dari sistem tubuh bagian luar, di mana kalau kita perhatikan, ya iya ya, di mana-mana ini nempel semua. Ayo coba teman-teman perhatikan tuh, kulit dari, kalau kepala nggak kelihatan ya, nggak bisa lihat gitu ya, ke tangan, ke tubuh kita, semuanya kulit. Ya, ternyata kulit tersebut itu memang untuk menjagai tubuh kita dari berbagai takutnya nih banyak hal-hal yang masuk nih, radikal bebas lah segala macam ya, dan dia menjagai penjaga otot, tulang dan juga organ internal yang ada di bawahnya ya. Ini kulit manusia ternyata ya. Kita akan lebih berbicara tentang lapisan kulit luar. Kalau kita tahu kan kalau lapisan kulit itu kan ada 3 ya, lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Tapi yang akan saya bicarakan adalah lapisan kulit luar dari tubuh kita. Ya, nah jaringan epidermis ini ternyata memiliki 3 sel pendukung. Yang pertama keratinosit, ya, dia isinya apa sih, kandungannya apa sih? Tadi juga udah diceritain, mungkin teman-teman kalau yang terlambat, yang baru-baru masuk, kita bisa lihat ternyata ini 90% protein keratin, ya, yang merupakan bagian utama nih dari si lapisan terluar kita, bagian epidermis ini.
gitu. Nah, lalu juga ada sel melanosit. Melanosit itu yang tadi mewarnai tubuh kita ya, sebagai pigmen kulit yang disebut melanin ya. Jadi kalau misalkan memang sering-sering kejemur kelihatan nih bedanya tadi ya kayak seperti itu. Dan satu hal lagi, ternyata bukan tubuh kita ini semua nih yang nantinya akan melapisi. Sebelum masuk ke dermis itu ada yang namanya sel Langerhans. Nah, ini loh, mencegah benda asing memasuki kulit, memasuki si epidermis ini. Luar biasa banget ya, ternyata Tuhan membuat perlindungan untuk kulit kita, untuk menjagai organ-organ yang ada di dalam tubuh kita dengan lapisan dari epidermis itu dulu sendiri. Luar biasa banget ya. Makin bersyukur aja nih dari hari ke hari ya kalau kita tahu, aduh itu Tuhan menciptakannya begitu luar biasa gitu kan ya. Ini saya nggak bisa menginikan tuh luar biasa banget penciptaannya kita ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Faktor penyebab kerusakan kulit itu apa aja sih yang harus kita perhatikan nih? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan kulit. Kalau kita ngomong soal faktor usia, kalau faktor usia udah deh kita nggak usah ngomong ya, maksudnya pasti kita akan menua. Tuh, coba saya mau lihat. Sebentar ya, saya clear dulu ya. Nah, supaya nggak acak-acakan. Nah, ya oke. Ya. Makin usia kita makin bertambah, ya otomatis lah ya. Tapi jangan sampai kalau boleh kan boleh juga dong kita memperlambat kerusakan kulit yang ada. Keriput lah misalkan ya, boleh tuh diminimalkan gitu ya. Nah, gitu. Lalu juga yang paling menyebabkan faktor utama yang paling menyebabkan karena itu terkena paparan langsung adalah polusi dan faktor lingkungan. Ya, karena kita nggak bisa cegah tuh. Kalau misalkan ada asap kendaraan, asap pabrik lah gitu kan ya, atau misalkan faktor lingkungan, udara yang semakin ekstrim, yang panas banget, yang dingin banget, itu kita nggak bisa apa-apa pastinya, gitu kan ya. Memang sudah harus kita hadapi nih. Nah, nanti bagaimana cara kita menghadapinya? Ya, saya akan jelaskan ini dulu. Nanti kita bagaimana cara untuk menangkalnya. Terutama juga kita harus hati-hati dengan sinar matahari. Karena kalau kita tahu yang namanya sinar matahari, gitu kan ya, sinar matahari ini kan kita adanya di daerah tropis. Yang namanya daerah tropis, matahari itu bersinar sepanjang tahun. Walaupun di musim penghujan pun tetap ada biasanya sinar matahari tuh, ya. Dan itu seringkali terkena bukan seringkali, memang bisa selalu terpapar nih kulitnya kita. Kalau misalkan sampai berlebih, yang terus-terusan di bawah sinar matahari, ya itu juga bisa menyebabkan kerusakan. Ya, penyebabnya kerusakan kulit bisa macam-macam tuh, bisa jadi juga terkena kanker ya, kanker kulit tuh, gitu kan. Selain juga kulitnya ya warnanya jadi lebih gelap, jadi kelihatannya kalau gelap sehat juga nggak apa-apa ya, ini kan enggak gitu ya. Paparan sinar matahari, guys. Jadi ayo, dan namanya kalau di Indonesia ya mau nggak mau ya. Kalau orang dari luar yang dari 4 musim, mereka seneng kalau ke sini. Karena mataharinya oke banget tuh. Tapi mereka juga nggak sembarangan untuk sengaja tuh kulitnya dipapar-paparin. Pasti mereka juga menggunakan pelindung ya, supaya sinar dari sinar yang jahatnya itu loh, yang bisa merusak kulitnya kita, itu bisa terminimalkan ya, jadi diminimalisir ya. Juga paparan bahan kimia. Apa sih bahan kimia? Ini loh yang namanya wanita sering kali banget tuh memasukkan segala macam bahan kimia tuh ke kulitnya kita. Enggak cuman dari wajah loh ya. Enggak cuman wajah tuh paparan bahan kimia itu ya. Kalau kita nih yang namanya mama-mamah nih pasti kan ya dari deterjen, sabun cuci, misalkan sabun cuci piring, sabun cuci baju gitu ya. Terus apalagi entah itu sabun mandi juga gitu ya. Lalu apalagi mungkin kita juga ini loh, kukunya kita yang pakai kitek. Nah, bisa jadi loh gitu kan ya. Itu kan bahan-bahan kimia tuh biasanya yang dimasukkan di situ. Nah, itu bisa menyebabkan juga kerusakan kulit kita, guys. Ya, oleh sebab itu hati-hati juga. Nah, ya, ini penyebabnya salah satu penyebabnya. Selain itu juga udah pasti dong. Kurangnya apa tuh? Kurangnya asupan gizi.
kurangnya asupan air. Kok nggak bilang-bilang pergi ya? Gitu ya. Sebentar ya. Oke. Kak Dewi mungkin Ada bisa bantu ya. Kemayoran. Oke, bentar ya. Nah, asupan air yang kurang pun bisa menyebabkan juga kulit kita mengering. Ya, jadi tidak sehat. Nah, lalu juga asupan nutrisi itu penting banget juga loh. Bukannya nggak penting, itu harus justru. Kalau itu dari luar yang harus kita jagai juga, nggak cuma dari luar ternyata. Apa yang kita masukkan pun juga ini menjadi satu. Kalau itu nutrisinya kurang menjadi penyebab kerusakan kulit. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan ya, penyebab kerusakan kulit. Lalu yang berikutnya, kita bisa lihat lagi. Oke, bentar ya. Jeng 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 jeng. Nanti ini agak lemot nih. Nah, lalu kita harus perhatikan ya kalau tadi ada itu penyebab kerusakan kulit, lalu juga ada vitamin-vitamin nih yang untuk membantu yang menyebabkan juga kalau misalkan kita kekurangan vitamin-vitamin ini bisa menyebabkan apa nih? Kalau vitamin A bisa sebabkan kulit kering bersisik. Didapat dari mana sih kalau vitamin A? Tentu teman-teman juga pasti udah banyak yang tahu ya. Keju, telur, susu, yogurt gitu ya. Sayuran berwarna kuning, merah, dan hijau. Kayak lampu stopan ya. Merah, kuning, dan hijau. Tapi ternyata benar ya. Kalau kita masukkan juga ya. Harus kita perhatikan ternyata ya. Lalu ada vitamin B. Nah, ini juga bisa menyebabkan kulit kering dan gatal kalau kita kekurangan vitamin B. Dari mana didapatnya? Ayam, telur, dan produk-produk sereal ya, yang dari gandum tuh ya. Lalu ada vitamin C. Nah, vitamin C sih sering kita dengar banget gitu kan ya. Sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas nih, banyak banget orang pakai untuk kita pakai untuk melawan vitamin. Jangan sampai kita kekurangan vitamin C. Hanya seringkali kita abai dengan vitamin-vitamin yang lainnya ya. Nah, ini untuk melawan radikal bebas. Ya, didapat dari jeruk dan buah-buahan ya, kayak beri-berian gitu ya. Seperti produknya kita tuh yang Biskin ya semuanya. Selain itu juga ada vitamin D. Memang yang kita tahu vitamin D adalah untuk penyerapan kalsium bagi tulang belulang. Tapi juga ternyata bisa untuk pengobatan psoriasis tuh, penyakit kulit. Ya, yang dapat dari mana? Ikan-ikan tuh, salmon, ikan sarden, terus makarel, telur, sereal, susu, ya. Lalu vitamin E, nih vitamin C sama vitamin E biasanya yang paling tenar tuh ya untuk kulit kita nih, ya. Membantu mengurangi efek bahaya sinar matahari. Benar, untuk mengurangi risiko kanker. Ya, nah itu juga dari mana sih dapatnya? Dari kacang-kacangan, biji-bijian, gandum, minyak nabati atau minyak zaitun, dan juga ada vitamin K. Nah, dia berperan dalam proses penyembuhan luka dan lebam, kantung mata, bebas bekas luka, stretch mark gitu ya. Didapat dari mana sih? Dari krim kulit nih. Tapi krim kulitnya juga kita harus hati-hati pakainya, jangan sembarangan ya. Brokoli, bayam, minyak nabati. Nah, ini ya. Hati-hati, jadi kita juga harus memperhatikan vitamin-vitamin tersebut untuk kulit kita, jangan sampai terjadi kerusakan. Nggak enak banget dengan kulit yang kering, kulit yang bersisik. Ya, nah ini kita harus tahu juga macam-macam penyakit kulit berdasarkan penyebabnya. Ya, apa sih macam-macam penyakit kulit berdasarkan penyebabnya? Kita perhatikan. Ada yang karena peradangan, dermatitis. Ya, terjadi karena kulit bersentuhan dengan bahan-bahan yang bersifat iritatif. Aduh, bersifat ya, orang Sunda banget ya, bersifat ya, atau alergan. Zat atau benda yang menyebabkan alergi. Nih, ya seringkali ya, contohnya nih, kalau yang kita dermatitis dengan kontak dengan iritan tuh. Yang muncul apa? Ruam, kulit kering, iritasi atau luka lepuh. Tuh. Nah, tadi udah sebutin ya, paparan bahan kimia nih apa aja? Pemutih baju, deterjen, sabun mandi. Hati-hati guys. Kadang-kadang seringkali suka kita senengnya tuh kalau misalkan mandi pakai sabun mandinya tuh harus yang berbusa banyak katanya gitu kan ya. Seperti saya ceritakan kemarin, ternyata dulu tuh waktu masih anak-anak itu saya senangnya tuh kalau pakai sabun mandi tuh biar kesat gitu ya. Mandi kan banyaknya dulu kan masih sabun batangan. Belum ada tuh, jarang banget yang sabun cair ya.
Nah, kalau pakai sabun batangan, kalau kita tahu harus begini. Kalau misalkan mandi tuh ada sebusaknya, kita busakkan gitu ya. Terus supaya enak. Nanti kalau udah disiram tuh kesat gitu ya. Sementara banyak orang yang berpikiran kalau misalkan menggunakan sabun cair atau memang sabun yang mengandung pelembab yang cukup tinggi yang menyebabkan kulit kita kok kayaknya licin ya, nggak kesat-kesat pada saat mandi gitu ya. Nah, itu kadang-kadang suka ditinggalkan. Padahal, ayo guys, ternyata itu yang melindungi tubuh kita loh. Supaya kulit kita tetap lembab. Ya. Nah, juga kalau misalkan kita pakai deterjen tuh, wah yang senangnya berbusa-busa banyak. Apalagi kayak pemutih baju, apalagi nah itu tuh kalau kita lagi pembersih kamar mandi juga tuh. Ya. Itu seringkali kalau misalkan saya nih suka gitu ya bersihin kamar mandi pakai saya sebut deh misalkan Porsteak atau apa itu kan ternyata tajam banget tuh ke kulit. Ya, bisa langsung nyebabin kering dan nggak enak banget tuh ke kulit gitu ya. Nah, ini. Lalu juga ada yang namanya dermatitis kontak alergi nih. Yang gampang-gampang, kasihan ya untuk teman-teman yang kulitnya gampang banget alergi tuh. Yang kulitnya sensitif. Seringkali efeknya memang langsung berasa, langsung kelihatan. Oh, langsung merah gitu kan. Langsung bengkak. Nah, kan kalau yang alergi seperti itu ya, makan sesuatu atau terkena sesuatu, kalau misalkan itu ternyata alergi, itu ternyata bisa menyebabkan seperti ini, dermatitis ya, peradangan. Ya, contoh alergen bahan kimia ya, kosmetik, cat kuku, sarung tangan latek tuh. Perhiasan juga kadang-kadang ada yang alergi. Nah, kalau kita udah seperti itu, udah otomatis tuh langsung kerasa tuh gatal, kemerahan, bengkak gitu ya. Nah, itu juga harus kita perhatikan dan ini kita tahu sendiri yang namanya alergi itu, wah banyak banget tuh penyebabnya, bisa sampai ribuan. Oleh sebab itu seringkali kalau misalkan itu kita nggak tahu, hati-hati kalau untuk orang-orang yang memang punya kulit sensitif yang gampang sekali terjadi alergi. Ya. Lalu ada lagi dermatitis atopik nih. Eksim kering kita katakannya, ya, merah, gatal, kering atau bersisik, rata-rata seperti itu ya, udah mulai tanda-tanda tuh. Nah, munculnya paling biasanya tuh yang sering munculnya tuh kalau yang seperti itu di leher, lipatan siku ya, atau bagian belakang lutut. Ya. Nah, ini bahkan kalau yang parah bisa sampai mengeluarkan cairan. Ya, kalau seperti itu juga nggak enak banget ya, nggak nyaman banget gitu. Nah, lalu yang berikutnya ada dermatitis seboroik. Ini justru ini kenanya ke bagian tubuh yang berminyak seperti wajah, punggung, dada ya. Bagiannya warnanya kemerahan dan bersisik. Nah, kalau di kulit kepala nih yang paling gampang ya, kelihatan banget kalau di kulit kepala itu bisa menyebabkan ketombenya terus aja nggak hilang-hilang tuh. Ya, ini karena peradangan, guys. Oke, yang berikutnya. Ini karena apa lagi nih? Karena infeksi. Ya, beberapa penyakit kulit yang disebabkan bakteri diantaranya bisul, ya, terus impetigo gitu kan, kusta, foki, nah ini bahasanya lulitis ya, infeksi pada kelenjar rambut, terus selulit. Nah, seperti itu juga dari bakteri ya. Dan ini hati-hati guys, umumnya menular ya. Terus cacar herpes atau cacar ular, kutil, campak gitu ya. Terus infeksi jamur kalau misalkan menyerang bagian kulit yang sering lembab, kurap, panu, kutu air gitu ya. Nah, itu atau juga yang sering lembab itu kan kayak di selangkangan juga, maaf ya, di selangkangan juga sering kali tuh. Kadang-kadang suka berasa gatel gitu. Dan juga infeksi parasit seperti kutu, tungau, yang bisa menimbulkan kudis. Nah, kalau tungau itu juga bisa jadi kalau misalkan kita juga tidak memperhatikan kebersihan lingkungan ya, atau misalkan kebersihan tempat kita tidur dan sebagainya. Ya, ini karena infeksi. Lalu ada lagi karena kelainan autoimun. Ya, terjadi ketika sistem kekebalan tubuhnya kita nih menyerang dan menghancurkan jaringan tubuh yang sehat. Nah, ini psoriasis nih, kondisi di mana sel-sel kulit tumbuh terlalu cepat. Kalau kita tahu bahwa sel kulit itu tumbuhnya kan beregenerasi kan 27 hari itu rata-rata gitu ya. Antara 27 harian deh, 4 minggu gitu ya, sampai berapa? 6 minggu tadi katanya ya. Tapi karena ada autoimunnya, otomatis dia tumbuh menjadi lebih cepat sehingga menumpuk dan membentuk bercak kemerahan disertai sisik yang berwarna perak biasanya. Ya, ini seringkali suka ada tuh orang-orang yang terkena. Ya. Lalu vitiligo tuh terjadi karena apa? Nah, kalau ini berhubungan dengan melaninnya.
pigmen yang berwarna gelap itu tidak berfungsi. Akibatnya kulit kehilangan warna. Jadi makanya suka timbul bercak-bercak putih. Ini mungkin juga saya kelihatannya ada nih kecil-kecil ya. Tapi bukan karena usia juga ya. Lalu ada scleroderma. Nah, kulit menjadi keras dan menebal. Ini yang bahaya, yang kulit menjadi keras dan menebal. Ini enggak hanya di permukaan kulit. Kalau sampai bisa tembus-tembus tuh ke lapisan kulit, sampai hampir masuk ke organ tubuh kita, bisa menyebabkan juga menyerang ke pembuluh darah dan organ dalam. Nah, lihat tuh ya. Lalu juga ada lupus yang menyerang kulit. Ya, discoid lupus erythematosus. Nah, ini ya. Nah, ini biasanya kenapa? Biasanya tuh lebih berasa kalau ada paparan sinar matahari yang menyerang. Saya waktu itu juga ada tante saya juga gitu ya terkena lupus, kalau kena matahari dia nggak bisa. Langsung tutupan semua tuh, sampai semuanya harus ditutupin karena kalau enggak ada begitu pulang dan dia nggak tahan, yaitu merah, gatal, ruam seperti itu. Ya, dari mulai sini nih wajahnya yang kelihatan, sini leher seperti itu. Ya, nah ini loh karena kelainan autoimun. Kita lanjut ya. Nah, 4 masalah kesehatan kulit yang dianggap sepele nih. Kadang-kadang kita nggak apa-apalah itu mah. Hati-hati ya guys. Nah, ini masalah kulit apa sih? Jerawat yang tak kunjung hilang. Kalau itu di wajah kita ya, tapi jerawat saat ini juga nggak cuma di wajah loh. Kadang-kadang ada di punggung juga, seringkali itu tuh. Ya, kalau misalkan bertambah parah, waspadai, takut-takutnya ada kanker kulit. Lalu bibir pecah-pecah yang mengganggu. Ya, waspadai juga itu. Bisa jadi sakit prakanker. Kalau misalkan seperti ini nih, bibir pecah-pecah yang mengganggu tuh, biasanya kan mungkin ada sebagian yang merasa, aduh bibirnya pecah-pecah malah keasikan, dikeletekin gitu ya. Sebetulnya itu satu indikator tuh. Oleh sebab itu kita justru harus menjaga, karena kenapa? Kalau dibiarkan seperti itu, artinya ini bisa menyebabkan satu kebocoran, ya, bolong-bolong saya bilang, yang bisa memasukkan segala macam bakteri, radikal bebas, dan sebagainya itu yang bisa menyebabkan menyentuh organ tubuh kita, menyerang organ tubuh kita. Ya, pakai apa nih bisanya nanti? Boleh dong dipakein madu ya supaya tetap lembab. Kulit kering juga tuh, yang membuat kulit jadi mirip amplas. Ya. Nah, ini memang munculnya di bagian tubuh yang sering terkena paparan sinar matahari. Kalau kita juga sering setir-setiran juga nih ya, hati-hati nih bagian, kalau kan nyetir kan di sebelah kanan. Sebelah kanan tubuh kita nih bisa jadi lebih gelap gitu kan, jadi lebih kering gitu bisa aja. Ya, juga rambut rontok, rambut yang terus rontok terus-menerus. Ya, bisa jadi karena kelenjar tiroid yang tidak aktif. Nah, ini yang kadang-kadang ini kita abai. Kadang-kadang kita abai, tidak memperhatikan nih bahwa itu mah biasa aja, gampang nanti juga hilang gitu ya. Tapi harus kita benar-benar perhatikan ya, jangan sampai kita kecolongan. Padahal ada masalah serius yang justru mengenai yang takut-takutnya menyerang organ dalam tubuh kita. Ya. Nah, hati-hati guys, tadi saya udah bilang bahwa ini merupakan pertahanan tubuh kita. Pertahanan utama, pertahanan pertama untuk kesehatan tubuh kita. Tentunya kalau misalkan kita mau supaya kulitnya kita ini sehat, jangan istilahnya nih, dia punya kekuatan untuk menahan bakteri, segala macam infeksi, segala macam radikal bebas, segala macam polusi. Ya, ini harus kita rawat nih si kulitnya kita. Bagaimana cara merawatnya? Harus diapain nih gitu kan ya? Ada produk-produk HD yang dapat membantu untuk menjaga kulit kita. Tentunya kita juga jangan abai ya untuk asupan air, asupan makanan 4 sehat 5 sempurna kita ditambah dengan suplemennya kita. Ya, nah suplemennya kita ini banyak membantu banget. Yang pertama adalah Polenergy. Tentunya kita tahu bahwa ini merupakan superfood. Ya, banyak banget fungsinya. Ini saya cuma kasih yang berhubungan sama kesehatan kulit kita, tapi kita tahu bahwa Polenergy itu benar-benar membantu kita sekali, merupakan superfood, lengkap banget vitaminnya, terus ada asam aminonya yang untuk regenerasi sel, untuk meningkatkan stamina-nya kita juga memperbaiki masalah kelainan kulit, karena kenapa? Dia juga memperbaiki organ tubuh lainnya gitu kan ya. Dia mengandung 18 macam asam amino esensial, vitaminnya lengkap, mineral, enzim, koenzim, dan juga 14 lemak penting. Ya, jadi lemak itu bukannya nggak penting loh. Nah ini, lalu juga kita tahu yang berikutnya ada bipropolis.
Bipropolis ini kita tahu bahwa ini merupakan dari sarangnya lebah. Dari sarangnya lebah yang dia diambil dari getah-getah pohon gitu, disekresi nih oleh air liur lebah, dicampur, dijadikan sarang. Dia sifatnya sebagai pelindung pelindung sarang dari virus dan bakteri. Nah, ini pun kalau misalkan ini yang bagian kita konsumsi dari dalam dulu ya, supaya dia pun menunjang kesehatan kulit kita, ya. Dan jangan sampai nih dia juga membantu untuk infeksi segala macam, ya, nggak cuma infeksi jerawat, eksim, bilsu dan gangren aja nih. Masalah di dalam tubuh kita pokoknya bipropolis ini, ataupun nanti ada yang namanya bipropolix ya, tapi saya bilang yang ini dulu deh, yang utama-utama deh ya. Juga bisa membongkar plak, kolesterol. Nah, itu ya. Semuanya bisa terbantu dengan bipropolis ini nih sebagai penjaga yang membuat imunitas tubuh kita maksimal untuk menangkal segala macam hal-hal yang jelek nih, virus, jamur, bakteri gitu kan ya. Nah, ada lagi satu lagi yang super banget untuk kesehatan kulit kita yang namanya Royal Jelly. Ini untuk meningkatkan kolagen, menjaga elastisitas kulitnya kita. Ya, kalau pengen nggak cepet-cepet tua, nah ini pakai Royal Jelly ini, ya, seperti ini. Jadi dia juga untuk regenerasi sel. Dimana kalau misalkan memang kita mau regenerasi sel kita tetap bagus, ya rutinin minum Royal Jelly. Ya, ini juga untuk sistem hormonal dan sistem saraf. Ya, kalau Clover Honey, udah deh, nggak ada tandingannya deh. Kalau namanya madu, setiap orang kenal pasti bagus tuh yang namanya madu, gitu kan ya. Selain juga bersifat antioksidan, dia juga untuk kalau misalkan kulit kita nih, kalau dari bagian luar nih ya, kita mau maskeran buat wajah, mau nanti kita buat tubuhnya kita, gitu kan ya, untuk mengurangi jerawat, juga memusnahkan bakteri yang merugikan dalam tubuh, menjaga kesehatan tubuh kita, apalagi di saat COVID begini juga gitu kan ya, itu membantu banget Clover Honey. Udah deh, nggak usah, ini viral banget ya kalau kita tahu ya. Kita mungkin ada ya kalau yang belum tahu nanti ya, coba ditanyakan lagi viralnya seperti apa gitu kan ya nasi Clover Honey ini. Oke, yang berikutnya itu perawatan dari dalam yang harus kita tambahkan ya sebagai suplemen untuk membentuk jaringan kulit kita ini menjadi sehat, menjadi kuat gitu kan ya untuk menangkal segala macam ya. Lalu ada lagi ya kalau misalkan kalau kita ngomong kan kulit itu dari mulai ujung rambut sampai ke kaki ya. Nah, kalau dari rambutnya untuk masalah-masalah kulit di kulit kepala juga gitu kan, juga untuk pertumbuhan rambut itu kita punya namanya Bibotenic Daily Serum with Royal Jelly. Tuh lihatnya ada Royal Jelly-nya. Ini untuk membantu supaya juga kulit kepala kita sehat nih ya. Nah, juga untuk mengurangi rambut rontok, merangsang pertumbuhan rambut ya, dan juga nggak cuma sekedar rambut tapi juga kulit kepala kita. Apalagi kita pun harus menggunakan terutama juga shampoo-nya. Karena kenapa? Ini untuk menjaga kebersihan kulit kepala kita. Kulit kepala kita supaya tetap bersih. Ingat, bukan cuma wajah aja yang harus kita perhatikan. Kalau kita jorok-jorok nih, jarang-jarang cuci rambut, pasti kan kotor. Kebayang nggak sih numpuk segala macam tuh. Apalagi itu sudah mulai berminyak gitu kan ya. Ditambah dengan debu, ditambah dengan macam-macam tuh bisa numpuk di situ. Pada saat kita nggak mau rajin untuk membersihkannya, timbulnya macam-macam tuh. Entah yang kalau misalkan rambutnya kena ke dahlia jerawatnya, atau mungkin juga ke tombe yang nggak berhenti-berhenti, nantinya bisa menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan yang ada, yang bisa menimpa ke organ tubuh kita tuh secara keseluruhan. Bahan aktifnya apa? Ada Royal Jelly-nya, ya, ada provitamin B-nya, arnica ekstrak, nettle, kafein dan brewers ya. Nah, untuk jelasnya apa aja nih kandungannya, nanti boleh ikutan training produk ya, training product knowledge ya. Nah, ini kalau satu set ini nih ya udah pasangan yang klop banget deh gitu ya. Untuk rambut, terutama juga untuk menstimulasi nih peredaran darah di akar rambut, gitu ya. Lalu ada lagi yang harus kita perhatikan. Enggak cuman kulit kepala, enggak cuman kulit wajah, turun satu bagian lagi ke bagian tubuh kita, lengan dengan tubuhnya kita, ya. Bibotenic Head and Body Lotion. Nah, ini luar biasanya kenapa? Bisa menghilangkan kuman dan kotoran dalam kulit tubuh dan melembabkan, melembutkan, dan memang wanginya seger banget. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa menghilangkan kuman dan kotoran? Karena kandungannya ada propolis, ada green tea, dan multivitamin. Tuh kan luar biasa banget nih HDI. Udah memperhatikan benar dari mulai juga lapisan terluar, nggak cuman yang diminum aja.
ya, hand body kita nih luar biasa banget ya. Lalu ada lagi kalau misalkan kita luka-luka bisa ditambahkan dengan aloe propolis krem. Ya, pasti dong kalau kita tahu nih tubuh kita ini pertahanan pertama yang kalau misalkan kita terjadi sesuatu ya kulit kita dulu yang kena. Nih contohnya saya, nggak jauh-jauh kemarin dicakar kucing. Langsung kelihatan ya. Nah, tapi kan ini harus cepet-cepet diinikan juga ya, dibantu untuk dirawat nih, jangan sampai ada sesuatu yang merusak gitu kan. Sebentar ya. Permisi. Maaf. Nah, dia untuk apa sih? Untuk mengobati segala macam luka. Apapun lukanya, dia luka terbuka, luka tertutup, kena gigitan serangga, eksim, herpes. Tuh kan tadi ada eksimnya, ada herpesnya gitu kan ya. Luka gangren, luka iritasi, kena paparan sinar matahari itu kalau panas-panas gitu, muka tuh kadang-kadang kalau misalkan kita lupa nggak pakai apa-apa terus kena lamaan, itu kan jadi merah, itu boleh tuh pakai juga aloe propolis krem ini. Ya, kenapa? Mengandung apa? Sama nih, ada kandungan propolisnya, ada aloe veranya untuk menenangkan juga. Minyak jojoba, alantonin, dan kolagen hidrolisannya tuh. Kan berarti, wah keren banget. Ini bisa membantu banget. Kenapa? Jadi untuk penyembuhan luka itu cepat banget, bahkan sampai nggak ada bekasnya. Ya, kita sering lihat kan yang luka bakar gitu. Seperti itu. Benar tuh dirutinin pakai propolis krem dan juga asupan dari dalam, itu membantu banget mengembalikan nggak tanpa bekas, nggak ada luka. Nah, nanti mungkin kita akan mendemokan beberapa hal di sini, tapi nanti kita lihat yang sesi berikutnya ya. Oke, itu paparan dari saya, nggak banyak-banyak, mudah-mudahan cukup bisa bermanfaat yang bisa didapat yang saya sharingkan tadi. Tapi saya tambahkan lagi ya, benar seperti yang tadi diceritakan oleh Sista Dewi awal, bahwa benar tuh dari awal tuh ya, saya tuh udah memang dari usia muda tuh memang ternyata saya tuh suka luluran gitu ya. Nah itu tuh ternyata juga melindungi kulit kita. Nanti kita lihat ya yang sesi berikutnya. Tapi sebelumnya saya kembalikan dulu nih sama Kak Dewi. Kak Dewi, terima kasih ya teman-teman. Wow, plus dulu dong buat Kak Iing ya. Luar biasa ya materinya. Wow ya. Wah, ternyata Kak Iing tadi kalau lihat penampilan materinya Kak Iing, ternyata kompleks sekali ya, banyak sekali masalah kulit itu ya. Banyak sekali ya gitu ya. Oh, suaranya masih mute, Kak. Suaranya nggak mute, tapi gambarnya nggak ada, Kak Dewi. Suaranya ada. Wajah cantiknya nggak ada. Iya, ternyata kompleks sekali masalah kulit ini, Kak Iing ya. Banyak sekali permasalahannya. Wah, ternyata kita nggak hanya ngejaga nih dari wajah saja. Kita juga perlu ngejaga kulit-kulit kita yang lainnya ya. Karena seluruh lapisan tubuh kita kan dilapisin kulit ya. Benar ya, Kak Iing ya. Dan itu kulit fungsi yang pertama luar biasanya karena sebagai proteksi ya, Kak Iing ya. Betul. Wow. Makanya nih harus disayang-sayang kulitnya, gitu kan ya. Iya, harus dimanja ya Kak Iing ya, jangan kulit wajah jangan cuma aja, yang ya. sehat di sininya ya Kak Dewi ya. Iya benar. Berarti butuh perawatan bukan hanya dari luar, juga asupan dari dalam juga ya Kak Iing ya. Oke, keren Kak Iing. Betul. Oke, nah tidak berlama-lama lagi untuk sesi yang berikutnya ya guys, ya sista semua yang cantik. Nah, tadi sudah Kak Iing paparin nih, ya perbanyak sekali permasalahan kulit ya. Nah, sekarang gimana nih tekniknya, cara kita ngerawat, ngejagain kulit kita supaya tetap sehat ya. Nah, menua pasti ya guys, tapi ya awet muda kan itu pilihan ya. Wah, nah ya jadi kali ini ya ada XSE ya yang luar biasa. Saya pinjam dong applause-nya yang luar biasa buat kalian semua. The next Royal Crown Indonesia, Kak Enci. Yes, amin. Ore, selamat pagi semuanya. Oke ya, rekan-rekan sekalian, Anda sudah lihat ya tadi paparan dari Bu Iing ya, Sista Iing ya, tentang kulit luar biasa ya. Ternyata guys, selama ini kita itu jangan hanya merawat kulit wajah ya, tapi penting juga untuk perawatan kulit-kulit kita yang lainnya ya. Ya seperti kulit kepala, ya bagian leher, tangan, kaki, badan itu semua juga harus dirawat. Kenapa? Karena kulit ini adalah pertahanan pertama tubuh kita. Jadi kalau di luar kita harus jaga sehat,
sehingga organ dalam kita juga bisa sehat, guys, ya. Nah, bicara tentang kulit yang lainnya, tadi juga sudah dijelaskan ya, ternyata memang banyak banget ya kalau kita nggak menjaga kulit itu juga sangat berbahaya ya. Jadi efeknya juga sangat tidak baik untuk kesehatan kulit kita ya, juga kesehatan tubuh kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendemo nih ya, gimana caranya untuk perawatan kulit lainnya kita ya, selain kulit wajah kita. Nah, untuk kita di HD kita sangat bersyukur ya, karena kita punya produk-produk ini sangat luar biasa ya. Bahkan produk-produk HD ini sudah memproteksi keseluruhan dari tubuh kita ya, bukan saja dari organ dalam kita, tapi kulit kita mulai dari kepala sampai kaki kita ini sudah ada ya. Cuman selama ini ya kita mungkin kurang memperhatikan ya, karena kita lebih fokus pada wajah ya, tampilan ya, seperti itu. Nah, saya sangat berterima kasih banget ya dengan sesi kali ini, sehingga kita lebih lebih memahami bahwa sebenarnya perawatan kulit itu bukan cuma wajah, tapi juga kulit-kulit kita yang lainnya ya. Nah, untuk perawatan kulit kita dari ini kita akan mencoba ya demo. Saat ini saya akan mendemo masker ya. Jadi ini lulur ya, bahan lulur madu ya, lulur madu dan gula, guys ya. Nah, kenapa sih kita mau pakai lulur madu dan gula ini? Ini ternyata setelah saya share share di internet ya, ternyata masker gula ini juga adalah gula dan madu ini juga adalah salah satu skincare ala Korea, guys ya. Nah, juga pada zaman dulu nenek moyang kita juga di Indonesia sendiri juga perawatan wajah tubuh itu juga menggunakan selain madu, tapi juga kita punya kunyit ya sama beras ya, yang dulu kita pakai ya lulur kunyit ya, seperti itu, dan beras. Nah, kita akan demo hari ini ya, saya akan demo tentang masker gula dan madu ya. Nah, jadi guys, ini bahan-bahannya, ini ada gula ya, butiran gula ini ya. Karena ini ini saya pakai ukuran cup ini ya. Jadi nanti ada bahan-bahannya itu ada gula, setengah cup gula, karena cupnya ini kecil, jadi saya kasih satu aja. Kemudian 1/4 cup minyak kelapa, guys. Ya. Ini ya. Ini bukan menu berbuka puasa ya, Kak Enci ya. Jangan lupa dicatat ya. Iya. Jadi ini bukan menu untuk buat kue ya, untuk luluran, guys. Iya, benar. Dicatat ya, sisa semua. Iya. Kemudian nanti kita tambahkan 2 sendok madu clover honey, guys ya. Madu andalan kita ya, 2 sendok. Nah, ini saya campur dulu ya. Nah, ini pertama saya pakai ini ya supaya transparan ya, guys ya. Nah, pertama saya masukin gula ya. Kenapa gula, guys? Ternyata gula ini mengandung asam glikolat yang membantu untuk melembabkan kulit dan teksturnya kasar ya, sehingga dia bisa membantu membersihkan pori-pori dan mengelupas sel kulit mati ya, agar tidak menumpuk, sehingga kulit kita bisa menjadi lebih cerah, tidak kusam. Nah, gula ini juga nanti saya tambahkan 1/4 minyak kelapa ya, dimasukin. Bisa lihat ya, guys ya. Oke, kemudian saya tambahkan madu 2 sendok. Madu clover honey. Ya, ini. Iya, besar-besar ya. Oke. Tidak ada gambarnya, Kak Mona Lisa. Di sini jelas ya gambarnya Kak Mona Lisa. Mungkin sinyalnya di sana ya. Yang kali. Bu En, sorry ke mute itu suaranya. Oke. Jadi ini setelah dicampur gula, madu sama minyak kelapa, kemudian kita aduk ya, guys ya. Kita aduk sampai dia benar-benar tercampur hingga rata.
Jika memang ini kalau terlalu kental, kita bisa tambahkan minyak kelapa sedikit-sedikit ya guys ya. Kalau dia terlalu kental. Sehingga kita bisa mendapatkan konsistensi yang kita inginkan. Jadi secukupnya semua ya, Kak Enci Ya, ya. dicampur takarannya. semua jadi satu ya seperti ini. Ada yang nanya nih, Kak Enci gulanya berapa banyak nih? Nah, tadi udah bilang ya gulanya setengah cup. Kemudian minyak kelapanya 1/4 cup. Jadi nanti Anda bisa cupnya tergantung dengan ukuran Anda ya. Tergantung dengan kebutuhan. Misalnya kalau Anda mau seluruh tubuh, berarti ya gulanya bisa banyak gitu ya. 1:1 ya, Kak Enci ya. Perbandingannya ya. Ya, tergantung masing-masing ukuran dari kita maunya berapa banyak ya cupnya Iya. ya. Ini kan karena saya mau coba cuma di tangan, jadi saya pakai ukurannya. Ini ukuran dasarnya ya, setengah cup gula, 1/4 cup minyak kelapa, sama 2 sendok makan madu. Waduh. Wah, ini bisa menjadi persiapan buat Lebaran ya. Bukan hanya baju baru ya, bukan hanya makanan ya, tapi kulit yang sehat, kulit baru ya menjelang Lebaran. Iya. Oke, ini sepertinya saya harus tambah minyak dikit. Ya, nanti minyaknya ditambah sedikit-sedikit ya guys ya, jangan banyak-banyak. Nah, oke, sepertinya ini sudah. Nah, ini sudah ya. Nah, sebentar saya akan lulur, tapi sebelumnya saya juga mau demokan dulu tentang kesehatan kulit kepala ya guys ya. Jadi nanti pada saat kita cuci rambut dengan sampo, setelah itu kita keringkan samponya dengan rambutnya dengan handuk, jangan lupa ya, kita juga menggunakan ini ya, serum ya untuk kesehatan rambut kita ya. Jadi Leave-In Daily Serum ya, manfaatnya tadi sudah dijelaskan ya. Ini bagus banget untuk mencegah rambut menipis. Dia juga untuk menguatkan pori-pori rambut, juga untuk merelaksasi pembuluh darah ya guys ya. Nah, caranya kalau kita sudah cuci rambut misalnya, ini kita rambutnya ini kita dibelah seperti ini ya, sehingga kelihatan kulit kepala kita, kemudian kita semprotkan guys ya. Jadi disemprot. Jadi semua ya sampai di belakang semua, setelah itu kita bisa masas. Ya. Fungsi dari masas ini adalah untuk memasukkan serum ini ke pori-pori. Ya, sehingga masuk ke sel kulit kepala kita. Ya, jadi jangan lupa kalau kita cuci rambut jangan hanya sekedar pakai sampo, conditioner, tapi juga paling penting adalah serum rambut ini guys. Ya, apalagi kalau kita yang sudah usia di atas 50 tahun ya, karena faktor usia juga salah satu penyebab kerontokan rambut ya. Jadi untuk menjaga kesehatan kulit kepala kita dan rambut kita tidak rontok, juga mencegah uban ya, kita juga bisa jangan lupa menggunakan serum kita ini ya, luar biasa. Nah, ini untuk kesehatan kulit kepala. Kemudian ini saya demo dulu ya untuk lulurannya. Saya coba pakai tangan saya yang sini, tangan kanan saya. Nanti setelah ini saya foto perbedaannya, baru saya ini kirimkan ya di grup ya. Grup ya. Ya. Oke, nah sekarang saya bawakan dulu ya. Ini maskernya. Kalau di kepala tadi pakai serum aja ya, Kak Inci ya? Setelah pakai ini dulu cuci rambut dengan sampo kita kan? Oh. Iya. Nah, ini saya bersihkan di bagian tangan aja. Jadi enakannya itu pakai tangan langsung ya. Oke, kali ini Kak Enci berarti praktekin caranya merawat kulit di daerah tangan. Tangan, iya. Ya, kalau di kepala seperti itu juga bahan-bahannya ya untuk ngejagain, tapi ditambah dengan serum dari produk HDI tadi ya, Kak Enci ya. Iya, betul. Jadi cuci rambutnya bersih ya guys ya. Misalnya supaya kulit kepala kita itu bersih dari minyak atau dari ketombe-ketombe jika ada, atau dari
bakteri-bakteri yang menempel kan setiap kali kita jalan kan kita nggak tahu nih kondisi di luar seperti apa. Nah itu kita rawat dengan cuci rambut dengan sampo kita ditambah dengan serumnya. Ya, Kak Enci ini Ya. nggak kelihatan ya. Ini kan praktekin tekniknya ngerawat kulit tangan. Nah ini kita nggak ngeliat nih. Kak Enci bisa diturunin dikit nggak? Oh ini gini aja ya? Atau kameranya? Iya. Kameranya ya. Diturunin dikit ke arah lengannya Kak Enci. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Nah, jadi ini gulanya. Ini melekat banget nih ya. Saya udah taruh karena memang madu kita ini kan dia kental banget nih. Ya, jadi sudah seperti ini kita biarkan dulu. Setelah dia agak mengering dikit baru kita scrub. Seperti ini. Kelihatan ya? Ya. Ya seperti ini. Biarkan berapa lama Kak Enci? Ini ya nanti sekitar kalau dia kering ya sampai mengering ya. Ya, sambil mengering baru kita scrub. Nanti saya fotoin ya. Oke. Nah, itu message-nya tadi, Kak Enci, yang kepala itu ada teknik khusus nggak? Atau yang penting dipijat ringan? Sebenarnya bagusnya ya, setelah dipijat ringan, bagus banget juga misalnya kita dengan handuk ya, handuk hangat ya, direndam di air hangat, kemudian ditutup kepalanya. Air hangat, jangan panas ya. Melepuh nanti ya, Kak Enci. Melepuh ya. Lalu dibiarkan, setelah itu baru dikeringkan. Oke, mungkin ini sambil ngobrol-ngobrol sambil menunggu ini ya. Ya, sambil bisa tanya jawab ya. Boleh ya. Bisa dilihat kan Kak Enci, coba didirikan gimana kondisinya. Oke, sedikit agak ini ya, kental ya. Iya, karena memang madu kita ini kental banget nih. Oke, tidak perlu tambahan air lagi ya. Rasanya jangan. Iya, ya. Karena udah diencet pakai minyak kelapa. Oke. Wah, ini resepnya, tipsnya ini luar biasa ya. Belum pernah ditemuin ya. Baru ternyata ini salah satu perawatan kulit ala Korea ini loh. Wow. Jadi cocok nih ya, kita kan Biskin Korea. Luar biasa ya, Biskin Korea _ID ya, kemarin ngajarin gimana caranya make up ala Korea. Kali ini gimana caranya ngerawat kulit ala Korea ya. Wah. Sambung menyambung ternyata ya, jadi nggak boleh dilewatin sesi-sesi biskinnya ya. Benar Kak Iing, nggak boleh kelewat, harus stay tune terus ini setiap acaranya ya. Saya alas dulu ya. Yes. Oh iya, tadi maksudnya yang untuk luluran ini bukan dipakai untuk ke kepala loh, Kak Dewi ya. Yang kepala sih cuman, iya, jangan, cuman shampoo dengan serum aja. Oke. Jadi kalau ini untuk ke tubuh, nanti jangan ada yang salah masuk ke sini, disemutin. Nah, itu ya diulang lagi ya guys. Saya juga dengarnya tadi lulurannya ditaruh di kepala gitu ya. Oh, ternyata hanya untuk kepala bagiannya itu sampo dan serum dari produk HDI. Tetapi khusus untuk kulit kita punya tips tambahan ya, seperti yang dilakukan Kak Enci sekarang. Nah, nih Kak Mona Lisa nih ada yang nanya nih Kak Enci. Minyak kelapa merek apa nih yang digunain? Ada merek khusus Kak Enci? Ini enggak sih, kita pakai minyak kelapa ini aja yang sudah ada di pasaran. Ya. Ini bukan seperti make up Korea kemarin ya, harus pakai merek khusus ya. Iya, kalau zaman dulu ya biasanya itu orang tua kita ya dulu ya, itu pakainya minyak kelapanya dimasak sendiri, Bu Dewi. Jadi benar-benar asli dari santan kelapa, kemudian dimasak sampai dia menjadi minyak. Kayak gitu. Tapi untuk zaman sekarang ini semuanya kan serba ini ya, praktis. Sudah tersedia. Iya. Ya. Nah, jadi fungsi dari gula ini sendiri juga karena teksturnya kasar, jadi dia bisa membantu membersihkan pori-pori dan juga untuk mengelupaskan sel-sel kulit yang mati. Seperti ini. Bisa jadi mulus itu, ya.
lebih halus kulitnya pastinya ya Kak Enci ya. Iya, nanti kita lihat ya perbedaan dengan kulit sebelumnya. Nah, ini ada yang nanya lagi nih, Kak Hilma, Kak Enci. Iya, ya. Kalau diganti sama minyak zaitun gimana nih? Kalau Nggak pakai. sama minyak zaitun sih sebenarnya bisa juga. Tapi bukan sembarang minyak berarti ya Kak Enci ya? Iya, Nggak boleh ya? jangan. Kalau minyak goreng boleh nggak Kak Enci? Nggak boleh kan? Minyak bekas menggoreng terutama yang nggak boleh kali. Ya, tentunya minyak yang sudah diteliti untuk bagus untuk perawatan kulit ya. Ya, jadi kita sekarang kita tidak perlu mengolahnya lagi seperti kata Kak Enci yang zaman dahulu ya. Semuanya sudah tersedia di pasaran dan kita memilihnya dengan bahan-bahan yang tentunya alami ya perawatan ini ya. Salah satunya tadi dengan menggunakan minyak kelapa dan juga bisa tadi kata Kak Enci dengan menggunakan minyak zaitun ya. Ini fungsinya minyak termasuk bagus untuk melembabkan ya Kak Enci ya. Iya, betul. Jadi dia juga bisa melembabkan ya. Jadi fungsi dari minyak juga gula, kemudian madu ini juga kan madu kita ini kan memiliki sifat ya, karena madu ini memiliki sifat antimikroba dan antioksidan ya. Sehingga madu ini sangat membantu perawatan kulit ya, dari kerusakan, juga dia menjaga kelembaban kulit dan juga menutrisi kulit. Karena kita tahu sendiri bahwa madu kita ini ada hampir 200 lebih nutrisi di dalam madu Clover Honey kita ya. Jadi madunya pun kita pilih ya, jangan mau menggunakan madu yang lain. Kita udah tahu bahwa madu kita ini adalah madu terbaik. Jadi saran saya adalah menggunakan madu HD kita ya, Clover Honey. Wah, keren ya. Ternyata Clover Honey bukan hanya diminum, bukan hanya buat maskeran wajah, tapi bisa buat luluran di tubuh kita. Wah, iya, ya. Bisa juga ya karena dia punya sifat antimikroba dan antioksidan. Jadi madu ini juga bisa membunuh ya bakteri dan kuman yang menyumbat pori-pori kulit kita, guys. Ya, jadi memang ya madu ini manfaatnya luar biasa banget ya, guys ya. Okay. Enaknya sih Mam MC ada yang ngelulurin ya. Nanti Kak Enci gini aja supaya jelas, Kak Enci foto aja ya. Iya, nanti setelah ini saya foto ya. Ya, foto aja, nanti kirim ke saya, nanti saya bantu share screen dari sini biar semuanya yang hadir hari ini bisa ngelihat nih perbedaannya. Iya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Jadi ini luar biasa ya, scrub gula. Oke. Gimana nih rasanya nih Kak Enci setelah gunain lulurnya nih? Wah, kayaknya lebih enak nih. Ringan banget kulitnya. Iya, biasanya gitu ya Kak Enci ya. Setelah luluran itu biasanya lebih ringan ya. Dan lebih apa ya? Ini lembab. Nah, itu bedanya tadi karena menggunakan Clover Honey ya, tentunya lebih lembab daripada kita menggunakan lulur yang lain ya. Wah, ya. Kulit matinya keangkat semua Kak Dewi. Ya. Ini kulit matinya, dakinya ini loh diangkat semua. Sampai madunya gulanya putih udah warna coklat. Iya benar. Iya, salah satunya fungsi yang luar biasa dari kita luluran itu ya sebagai eksfoliasi ya, mengangkat sel kulit mati. Ya, tadi Kak Iin bilangnya bahwa sel regenerasi kulit itu sebenarnya bisa berjalan sendiri ya 27-28 hari ya. Nah, tetapi itu harus dibantu dipercepat ya Kak Iin-nya. Dan tentunya dengan kita merawat ya guys ya, dan tentunya kita merawat ya, tentunya regenerasi sel itu berjalan dengan baik ya, sempurna. Daripada kita tidak merawat, maka regenerasi selnya akan berjalan seadanya. Gitu ya Kak Iing ya, apa adanya saja. Nah. Oke guys, kalau sudah selesai, sudah ini ya, dia sudah keluar semua, jadi yang menempel gula sama madunya di kulit ini sudah lepas semua. Setelah ini saya bilas sama air. Ya. Wow, luar biasa ya. Enaknya nih satu badan ya. Nah, kalau satu badan tuh enaknya ada yang bantu ngegosokin nih. Ya iyalah.
Harus ada yang bantuin. Iya. Nah, nggak apa-apa ya. Guys semua, sista semua yang di sini kita udah tahu resepnya. Nanti kalian bisa nyoba langsung ya. Mau gosok sendiri atau ada yang gosokin gitu ya Kak Ing ya. Kalau misalnya ada terapisnya, kalian bisa buat sendiri ya. Dengan bantu ditambah tadi ramuan yang udah dikasih tahu sama Kak Ika. Ini udah terlihat kok perbedaannya. Kiri dan kanan. Nanti dipoto nih. Nanti difoto. Iya. Oke, mungkin nanti setelah ini saya foto ini ya. Berarti kita lanjut aja dengan demo berikut atau gimana ya? Atau mau bertanya dulu? Boleh nanti sambil jalan ya, kita ngejar waktu. Iya, sambil jalan mungkin ya. Demo selanjutnya nih, wah ini juga nggak kalah ya. Pakar pengalaman ya, bagaimana tekniknya merawat menjaga kulitnya. Wah ternyata saya baru tahu ya, kemarin beliau berbagi rahasia dari sejak usia muda, udah ngerawat kulitnya dengan sesuatu yang alami. Wah, yuk silakan Kak Iing. Iya nih. Betul ya, jadi memang benar. Saya juga ternyata baru tersadar gitu loh Kak Dewi sebetulnya. Oh, saya tuh dulu tuh suka luluran. Oh, begini ya gitu kan. Padahal dulu luluran cuma pengen supaya kayaknya enak gitu. Dan waktu itu memang saya juga lulurannya memang kalau dulu kan pakai sama ya. Kita tuh nggak perlu harus mahal untuk mendapatkan kesehatan dari kulit kita gitu kan, dari yang ada di dapur kita deh gitu kan, kita bisa dapatkan ternyata gitu kan. Selain kalau madu makan memang nggak bisa dari dapur, ada kalau udah dibeli gitu ya madunya ya. Nah yang ini yang saya sekarang mau demokan adalah perawatan dengan menggunakan kunyit ya. Si kunyit nih warnanya kan kuning ya, lalu juga pasti clover honey nggak ketinggalan nih ya. Lalu menggunakan apa lagi? Sebentar, orang Indonesia ini ya? loh. Oh nggak terlihat. Oh ya, sebentar. Saya pin sendiri aja ya. Iya benar. Gini ya. Iya. Nah ini jadi pakai kunyit ya teman-teman ya. Ini tadi kunyitnya udah saya potong karena saya harus ngegerus nih. Lalu pakai tepung beras. Tuh ya pakai yang ada nih. Lalu pakai madunya kita. Nanti kalau misalkan madunya terlalu kental, kita bisa tambahkan sedikit air, ya. Nah, jadi nggak usah harus konsentrate madu semua. Nah, lalu bagaimana caranya? Si kunyitnya udah pasti dihaluskan. Beras juga tepung beras. Kalau saya menggunakan tepung berasnya yang memang sudah jadi tepung, ya. Karena kan nggak mungkin saya masih numbuk-numbuk si beras gitu ya. Lalu juga si kunyitnya memang harus dihaluskan. Warnanya nggak usah, kunyitnya juga nggak usah banyak-banyak, asal dia berwarna kekuningan. Jadi hasilnya seperti ini nih. Ini udah saya campur, ya. Udah saya campur, tuh kan warnanya kuning gini. Ternyata rahasia priayi-priayi keraton itu loh, putri-putri keraton juga menggunakan kunyit, gitu kan ya. Menggunakan kunyit juga, gitu. Menggunakan kunyit untuk apa sih ya? Dia untuk mencerahkan si kulit kita. Ya, selain itu juga mengatasi penuaan dini nih. Tambahkan sama apa? Boleh ditambahin susu, selain pakai juga madu gitu kan ya. Juga untuk ke arah tumit kering, tumit yang kering gitu ya. Sambil saya ini demokan aja dulu ya. Saya juga sama akan mendemokan di salah satu lengan saya. Saya demokan yang sebelah sini nih, ya. Ini tadi saya udah coba, memang hanya ini mungkin nggak kelihatan ya, tapi nanti ada fotonya kok ya. Nah, ini bagaimana cara mendemokannya sama ya. Setelah kental, setelah kita aduk nih si kunyit sama berasnya ya. Boleh ini agak kasar-kasar kunyitnya juga karena tepung berasnya kan lembut ya. Ini juga bisa sebagai scrub, lalu kita oleskan ke ini untuk tubuh kita ya. Tapi saya akan demokannya di tangan ya. Jadi saya akan demokan di tangan saya pakaikan si kunyit ini, dioleskan merata. Dulu juga saya seringkali pakai ini kuning-kuning gitu ya, terus memang pakai kayak tepung beras gitu. Nanti ini akan kita tunggu sampai mengering, sekitar 10-15 menit. Kenapa sih kita tunggu sampai mengering? Supaya kita bisa scrubnya lebih enak, ya. Nah, seperti ini udah ada campuran madunya juga, guys. Ya, pakai madu juga nih. Kak jadi Iing, tepung ini beras. kameranya juga, ya. Sorry Kak Iing, kameranya kurang turun. Kurang turun. Oke. Iya. Wow. Nah, ini ya. Tuh, kulitnya kita jadi kuning, jadi berasnya kuning langsung. Ditumbuk halus, Kak Iing? Berasnya ditumbuk halus atau perlu digoreng? Ya, ditumbuk halus. Nggak perlu Berasnya digoreng. ditumbuk halus. Beli aja tepung beras sih sebetulnya. Kan suka ada sekarang tuh, ada yang udah halus ya.
Daripada kita tumbuk beras sedikit aja gitu kan ya, justru pakai tepung beras aja. Kunyitnya yang harus kita tumbuk sendiri di rumah, atau mungkin juga sebetulnya ada sih di supermarket, tapi akan lebih enak sih kayaknya yang udah ada aja yang di rumah yang kita pakai ya. Nah, kita pakaikan ke sini. Nah, nanti kita bisa bisa tunggu nih sampai agak mengering. Nah, ini ya kita pakaikan seperti ini nih. Oh, ini memang saya tumbuk kasar nih si kunyitnya supaya nanti bisa membantu si scrubnya, karena si berasnya sendiri udah cukup lembut gitu. Tapi itu juga membantu ya. Nah, ternyata fungsi kunyit itu selain untuk mencerahkan kulit, mengatasi penuaan dini ya. Kenapa? Karena kan namanya kulitnya dirawat nih, dikasih nutrisi kan ya. Udah ada madunya. Madu tadi udah panjang lebar oleh KNC ya dijelaskan ya. Nah, ini kan berarti udah dimasukin nutrisi nih ke kulitnya kita, otomatis dong kulitnya kita bisa jadi lebih kencang nih. Gitu ya. Terus kalau ini kita lihat bahwa ini akan kita pakai untuk seluruh tubuh kita. Jadi kan enggak cuman, kalau ini kan udah ada nih ya bagiannya ya. Nah, ke seluruh tubuh deh sampai ke bawah. Ini juga bisa untuk mengatasi kulit-kulit yang kering di lututnya kita tuh. Kayak kapalan kayak gitu ya. Kulit tumitnya kering, pecah kayak gitu, itu bisa juga pakai si kunyit ini nih. Ya, secara sendiri, kalau sendiri-sendiri si kunyit aja juga bisa seperti itu ya. Juga mengangkat sel kulit mati. Untuk jerawat bisa. Untuk komedo bisa. Bukan jerawat ya, sorry, untuk komedo nih. Komedo yang membandel gitu ya. Ditambahin jeruk nipis si kunyitnya. Jadi nggak cuma kunyit aja. Nah, itu bisa untuk si komedo ya. Kalau misalkan untuk kulit kering dan pecah, tumitnya kering dan pecah-pecah itu, kunyit ditambahkan dengan si santan. Tuh kan ya, dari rumah ke rumah kita semua kok gitu kan ya, nggak perlu mahal-mahal gitu kan ya. Lalu juga kalau misalkan ini nih, nanti kan saya tambahkan ini dengan tepung beras ya. Si tepung beras itu fungsinya untuk apa? Balik lagi, ternyata tepung beras ini dari zaman dahulu tuh kita pernah dengar kan ya penjelasannya Sista Vivi tuh minggu lalu ya, pakai orang-orang Korea itu kan pakai beras juga tuh gitu kan ya. Dan kita pun juga di biskinnya kita untuk mencerah wajah juga sama ya, menggunakan tepung beras ya, koji rice itu loh ya kalau yang untuk wajah. Tapi kita pun bisa untuk tubuh kita. Nah, sifatnya untuk apa sih antioksidan ini? Kalau kita padukan beras dengan si kunyit, ternyata bisa sebagai antioksidan. Tuh kan tadi kan begitu ya. Kulit kita ini kan harus dilindungi, dia kan bertahan nih. Jadi dia juga sebagai antioksidan. Jadi kalau misalkan ada serangan macam-macam yang masuk nih, radikal bebas, dia berfungsi nih. Jadi kita nutrisinya dengan ini juga ya. Lalu juga yang ini pasti menghilangkan sel kulit mati. Tadi tuh sel-sel kulit matinya daki katanya ya. Biar bisa keangkat semua gitu kan. Sehingga kulit kita jadi lebih cerah ya. Dan juga memutihkan kulit ya. Kalau misalkan dicampur sama si kunyit, kulitnya kita jadi kuning langsat. Ya, menjadi kuning langsat nih gitu kan. Tapi memang benar kalau misalkan nanti kita lihat nih setelah agak kering gitu ya, terus kita kelupasin begitu, itu tadi saya udah coba dulu tuh sebelumnya ya. Jadi ini tuh ternyata membantu banget, kulitnya halus loh. Ternyata kalau kita mau ngerawatin itu halus kulitnya gitu kan. Makanya saya bilang jadi ingat ke masa muda dulu. suka luluran gitu ya, pakai yang warnanya kuning juga sama. Ternyata itu juga bahannya dari kunyit juga salah satunya. Jadi saya juga sering kali tuh seminggu sekali tuh rutin tuh luluran untuk badan gitu. Jadi ayo teman-teman juga nggak usah harus mahal. Nggak usah harus, kalau apalagi sekarang kan pandemi, kita nggak bisa ke tempat perawatan tubuh seperti itu, kita lakukan aja di rumah. Karena kenapa? Ingat kembali, kita harus sayang-sayang nih kulit kita. Kita harus bantuin dia memaksimalkan kerjanya supaya dia tahan terhadap serangan-serangan radikal bebas gitu kan ya. Nah, inilah ya, kita tunggu beberapa saat mungkin. Boleh. Ya, bubuk kunyit boleh. Berapa lama baru dibilas? Tadi sih saya coba sekitar 10 sampai 15 menit. Atau kita tunggu sampai agak mengering. Ini kan nanti kalau udah kita oleskan begini kan dia lama-lama mengering tuh. Kelihatan tuh nanti tuh agak kering dari si ininya. Saya percepat proses keringnya pakai kipas ya. Ya, jadi digosok dulu ya. Balurkan. KNC tadi tahapannya ya, setelah mengering, lulurannya bahannya kan digosok ya. Setelah digosok maka bisa langsung dibilas ya. Betul.
Nanti bisa kelihatan bedanya. Tadi saya juga sudah melihat bedanya dari kulit saya. Ternyata warna kulitnya jadi lebih cerah. Terus jadi apa? Kayak kuning langsat gitu loh. Cantik banget. Kulit warna kulitnya gitu kan. Ini ingat pengalaman aku dulu nih Kak Iing, cerita sedikit dulu. Aku waktu prawet juga aku dulu resepnya tradisional itu pakai beras yang digoreng terus ditumbuk waktu zaman itu. Halus ya. Nah, halus terus nanti ditambah dengan madu sama minyak zaitun. Nah, ternyata memang bikin kulit lagi tampilannya jadi bersih dan lebih halus ternyata. Nah, ternyata memang kulit perlu dirawat ya. Iya, jadi makanya mulai sekarang kalau yang baru mengerti. Iya, ya Kak Dewi ya. Dirawat. Bener. Betul. Nah, begitu Kak Ing tadi ngasih resepnya si beras-beras dan si kunyit. Wah, bener memangnya. Dulu aku jadi ingat waktu aku prawet juga seperti itu ya, pakai resepnya tradisional. Jadi keren ya. Iya, dan kerennya ini Kak Iing udah tambahan ada tips yang berbeda yaitu kunyit sama ada klaver honey-nya ya. Ya, tepung beras. Jadi boleh tepung berasnya mau ambil beli yang tepung beras, bubuk kunyit yang sudah bubuk, kan sekarang semuanya juga serba praktis, itu boleh. Tapi kan kita bisa tahu bahwa perawatan itu nggak harus mahal kok. Dan kita juga berarti tahu kan bahwa ini perawatannya alami gitu kan. Kita kan harus memperhatikan juga apa yang masuk ke dalam tubuh kita, jangan cuma paparan bahan kimia aja gitu kan. Benar. Selain itu juga kan kayak lotion-lotionnya kita, kayak hand body lotion seperti itu juga kan bahan-bahannya alami semua. Bahkan ada propolisnya lagi sebagai antioksidan yang benar-benar antioksidan nih gitu kan. Nah, itu bisa kita pergunakan. Ini udah mulai agak mengering-mengering supaya menghemat waktu. Nanti kalau teman-teman semua mau pakai sendiri di rumah, biarkan lebih pengering ya. Nanti setelah itu baru digosok secara perlahan. Jangan terlalu semangat 45 gosoknya ya. Perlahan aja, dilembut-lembutin gitu loh. Sayang-sayang nih kulit saya kasih nutrisi ya, gitu. Digosok manja, supaya dia Kak juga Iing. senang. Ya. Kenapa? Digosok manja Kak Iing. Gosok manja, ya betul. Iya. Saya sambil gosok nih, kalau misalkan ada pertanyaan boleh. Oke, yuk ada lagi yang bertanya nih ya. Saya akan foto dulu nih. Ya, boleh foto. Ya. Kak Enci fotonya udah dikirim? Kayaknya belum ya, Kak Enci ya. Kita pengen lihat nih ya, before after-nya ya. Nah, pengen lihat perbandingan tangan kanan sama tangan kiri yang udah tadi dilulurin sama yang belum. Wah. Tuh kan ini dengan ini menjadi ada scrub, seperti scrub juga kan. Nah, dia luntur-luntur begini. Terus nanti kalau pada saat dibilas itu, aduh, lembut banget. Ini harus kiri kanan saya, kalau enggak nanti sembaro belang. Aduh. Iya, benar tadi kata Kak Iing ya, jangan mencoba dengan bahan-bahan lotion ya atau apa untuk merawat kulit dengan bahan-bahan kimia ya. Sekarang kita banyak dengar ya Kak Iing ya, yang bahan-bahannya dari perusahaan ya, racikan. Bahan-bahan kimia nggak jelas ya. Memang terlihat instan, cepat sekali putih. Nah, tapi ya bahan-bahannya steroid ya tentunya ya. Memang terlihat cepat ya, instan sekali kelihatan putihnya, tapi tentu jangka panjangnya guys ya, bukan hanya merusak lapisan kulit luar, tapi pasti masuk ke dalam aliran pembuluh darah. Dan tentunya pasti organ penting di dalam juga terkena ya oleh bahan pemutih atau steroid yang biasa digunakan di luar ya. Body lotion ya biasa. Saya dulu pernah ditawarin dulu sama teman ya, ini bisa bikin putih gitu ya. Saya tanya itu bahannya apa, pokoknya dia oplos sendiri, racik sendiri, pakai ini, pakai itu. Wah, aku bilang nggak ada balai pomnya lagi ya, gila gitu ya. Tapi ya sekarang ya kita harus cerdas ya, jadi wanita cerdas karena jangan butuh yang instan-instan ya guys ya, hati-hati ya, karena itu juga mengancam nyawa kita ya. Iya, itu secara langsung memasukkan sesuatu yang berbahaya untuk bisa masuk ke organ tubuh kita yang lain itu, membawa penyakit. Iya, tentu itu menyerap sampai ke aliran pembuluh darah itu Kak. Ya, organ ginjal pun pasti dikenain ya, salah satunya ya. Wah, saya bilas dulu ya. Iya, boleh Kak Iing. Kak Iren, iya waktu sebelum kenal HDI saya juga perawatan wajah pakai tepung beras, kunyit dan madu biasa. Iya. Thank you sharingnya Kak Iren. Yuk, ada lagi yang nanya? Ya, yang luar biasa juga ya dari sampo dan serum dari produk HDI ya, Sista semua ya. Ternyata
dari kandungan dari sampo dan serumnya itu bukan hanya dia bisa mencegah kerontokan, tapi membantu menumbuhkan rambut. Dan yang saya baca ya, benar-benar ingredientnya itu dengan kandungan arnica ekstraknya itu bisa membantu mencegah uban. Wah, luar biasa ya. Serum dan sampo kita jagoan banget ya dari HDI ya. Benar-benar kita itu buatannya dari Bulgaria ya, PNC ya. Iya. Ya, jadi benar-benar risetnya itu ya dari negara Bulgaria, kandungannya luar biasa, bukan hanya mencegah kerontokan, menumbuhkan rambut, tetapi bisa mencegah uban. Nah, uban yang sudah terjadi apakah bisa dihilangkan? Ya, yang sudah terjadi tidak bisa, tapi tentunya kita bisa merawat sejak dini ya agar tidak cepat tumbuh ubannya di rambut. Wah, Jadi keren jadi semua. Jadi Kak Dewi ini udah selesai ya, saya udah bersihin ya. Ternyata memang beda banget ya. Ini yang tadi ya. Ya, ini yang belum. Jadi yang ini kelihatan lebih terang, lembut ya. Lebih lembut, lebih lembab. Ya, nanti udah bikin fotonya. Nah, setelah luluran guys ya. Setelah kita pakai luluran, jangan lupa kita juga punya ada perawatan ya, hand body lotion. Ya, nah hand body lotion ini bagus banget nih guys, karena ini bagus dia juga untuk apa ya, istilahnya dia melembabkan kulit kita ya, misalnya karena di sini kan juga ada propolisnya, ya ada propolisnya untuk menjaga kebersihan kulit kita guys dari bakteri-bakteri patogen ya. Bakteri patogen ini adalah bakteri yang dapat menyebabkan penyakit ya, misalnya ya seperti penyakit-penyakit kulit. Sudah dijelaskan tadi ya oleh Iing ya, sisa Iing. Nah, kemudian juga ada extra green tea-nya ya, ada multivitamin guys, sehingga kulit kita ini bisa benar-benar terlindungi juga dari paparan sinar matahari. Nah, jadi saat kita menggunakan hand body, nah hand body ini juga yang misalnya Anda bekerja di ruang ber-AC, ini hand body juga bisa dibawa-bawa guys ya. Jadi bukan cuma pakai pada saat kita selesai mandi kita pakai hand body, tapi kita juga bisa bawa ke kantor. Misalnya siang kalau kena AC itu kan kulitnya jadi kering. Ya, kita juga bisa olesin sedikit lagi ya di siang hari hand body-nya supaya kulit kita ternutrisi dan tidak kering, tapi tetap lembab. Nah, untuk cara pemakaiannya ya. Jadi ini harus ya dioleskan ya di semua, terutama di daerah siku guys. Ya, daerah siku, lutut, ini daerah-daerah yang cepat kering, yang mudah kering ya. Kemudian di jari-jari guys, ya. Nah, jadi hand body ini bisa seluruh tubuh kita juga kita bisa pakai guys ya. Terutama yang kena paparan sinar matahari. Nah, jadi setelah selesai luluran, kita pakai hand body, jadi kulitnya tadi udah lembut, udah halus, dikasih nutrisi nambah lagi, wow ya, tambah wanginya juga harum banget ya, bertahan lama juga ya. Jadi rekan-rekan yang belum pernah mencoba hand body, Anda boleh ya. Ya, kita punya hand body ini dulu saya itu ya, kulit saya itu rada kering ya. Dulu saya biasa pakai Vaseline yang hijau, ya karena kalau hand body yang lain tuh nggak mempan. Tapi ternyata setelah pakai HD ini lebih keren, ya. Oke, gimana Ceing, beda kan? Nah, jadi memang akan ada perbedaan nih antara kulit yang dirawat dan tidak dirawat. Nah, saya kelihatan juga kali ya kalau di sini ya. Saya tuh udah kirim fotonya sih Kak Dewi, ya. Tapi yang pasti memang kulit yang sudah tadi saya lulur, ya di sini jadi lembut udah pasti, ya. Terus karena tadi kita lulur, kita gosokkan, ternyata itu menstimulasi si kulit kita jadi kulitnya kemerahan, tapi bukan kemerahan sakit gitu loh. Seger kayaknya nih. Saya merasakan si kulit, aduh terima kasih ya Iing gitu. Sudah dirawat lagi gitu kan. Memang benar setelah sekian lama memang saya udah jarang juga gitu kan ya luluran. Jadi kayaknya ini ya begitu tuh mengeluarkan warna rona merahnya itu loh. Warna rona merah mudanya itu loh. Jadi saya aduh nanti gua lulurin lagi deh.
Iya, betul, Ceing. Nah, Saya seperti juga kelihatan nih. salah satu. Saya juga ya sejak masih gadis, masih remaja dulu itu paling hobi juga perawatan kulit ya. Sehingga saya pada usia 17-19 tahun itu saya udah ngikutin kursus Ngadi Saliro Ngadi Bosono ya di Jakarta. Ya, jadi memang dari dulu saya ini perawatan kulit bukan cuma wajah, tapi perawatan tubuh itu sangat intens ya. Jadi hampir sebulan 2 kali saya harus spa dulu, ya. Tapi dengan HD ya sudah perawatan sendiri di rumah, nggak perlu ke spa. Nanti sekali-kali beli luluran sendiri di rumah. Iya, ternyata ya kembali diingatkan nggak usah harus mahal ternyata gitu kan. Apa yang ada di dapurnya kita bisa kita pergunakan. Iya, kayak tadi ya, madu sama gula, kunyit beras. Iya, kunyit beras gitu kan ya. Nah, bahan dapur dikeluarin semua untuk perawatan tubuh. Yes, satu lagi yang memang juga bisa membantu itu biasanya kan memang jeruk nipis juga. Iya. Untuk kayak straight mark gitu, dulu saya kalau jadi ini sedikit melenceng nih, gara-gara kulit lagi juga ya, karena kan kembali ke kulit waktu saya habis lahiran nih, habis hamil lahiran gitu ya. Mama saya tuh selalu bilang, ayo di perutnya itu kan suka pakai gurita tuh kalau dulu kan, ya. Nah, si kulitnya itu dilulurin pakai ini. Jadi habis mandi pagi itu pakai kayu putih, pakai apu itu apa ya? Kapur ya, yang buat nyeri. Ya. Jeruk nipis. Tambahin jeruk nipis. Itu setiap pagi dan sore setelah habis mandi kan pakai kayu putih hangat gitu ya. Itu ternyata bagus banget untuk tidak membuat jadi straight mark kulit kita setelah kita melahirkan. Betul. Ya, saya juga sudah. Saya kalau bisa ngomong itu saya nggak ada straight mark nih, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya saya suka ngomong, ayo pakai ini juga ya, mungkin bagi ibu-ibu muda ya atau pasangan-pasangan yang baru menikah ya, perawatan kulit ini penting ya, juga kulit perut ya. Kalau zaman saya dulu hamil juga, kalau kita di Ambon itu sering disuruh kalau mandi berenang di pantai itu juga pakai pasir putih ya. Sebenarnya disuruh digosok di perut, sebenarnya itu juga salah satu scrub untuk mengeluarkan itu, sehingga nanti setelah melahirkan itu tidak ada straight mark-nya. Ya, selain itu juga setelah melahirkan ya seperti Ceing tadi sama rasanya seluruh Indonesia ya, kapur sama jeruk nipis. Iya betul, membantu banget gitu kan ya. Satu lagi yang dikonsumsi, kemarin saya bercerita tuh, pada saat usia kehamilan mulai 8 bulan itu loh. Tadi kan karena Mom NC kan pakai minyak kelapa toh. Nah, bikin sendiri kan minyak kelapanya. Itu loh yang saya disuruh minum sama mama saya. Jadi mama saya bikin tuh minyak kelapa dari kelapa terus keluar tuh minyak kletiknya ya kalau kita ngomong kan. Nah, itu setiap dari mulai 8 bulan tuh saya udah suruh minumin 1 sendok setiap pagi. Ternyata efeknya guys, kembali lagi ke daerah kepala tuh. Kulit kepala anak saya begitu lahiran tuh bersih kulitnya. Betul. Biasanya kan kalau bayi-bayi tuh nggak tahu tuh, Dewi tuh, ibu bidan tuh. Biasanya suka ada yang kotor gitu ya, si kulitnya tuh banyak kayak apa? Ya, banyak lemaknya. Banyak lemaknya gitu. Itu ternyata dengan minum air kelapa itu, wah ternyata juga membantu itu. Muda, ya betul. Air kelapa muda, terus sama minyak kelapanya juga. Selain itu katanya lancar lahirannya. Nggak tahu juga kalau lancar lahiran kalau minyak. Tapi kulit kepalanya bagus gitu. Demikian. Kita demonya sudah selesai kali ya Kak Dewi ya? Sudah. Kak Dewi kayaknya freeze. Mungkin ada pertanyaan ya. Oh, saya ambil fotonya ntar saya siapin dulu. Oke. Bisa dibantu ya, jadi sama Kak Enci jika ada pertanyaan. Oh ya, ini ada pertanyaan. Ini enggak ya, hand body lesion, ciamik, enggak lengket. Anakku ini karena dari lahir alergi, selama ini kalau habis mandi pakai sabun wangi, begitu berkeringat baunya jadi asam. Sejak pakai hand body, enggak lagi loh, ajaib. Ada ininya kan, ada propolisnya ya. Gitu kan. Dan jadi kan kakinya biasanya kalau digigit nyamuk langsung berbekas. Sejak pakai lotion,
Jadi Emang halus takut? kulitnya. Ya, padahal anak cowok baru 10 tahun. Iya, betul. Ya. Benar, Jadi, karena dengan adanya propolis kan biasanya yang menyebabkan bau itu bukan ininya, tapi ada bakteri yang masuknya itu kan yang membuat dia bersarang gitu kan di tubuh kita ya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga ada nih, siapa nih? Kak Iren Rina. Waktu sebelum kenal HDI, saya juga perawatan wajah pakai tepung beras, kunyit, dan madu biasa. Iya kan, nanti ganti madunya Clover Honey kan udah kenal HD ya. Boleh dilanjutkan perawatannya. Terus mandinya pakai Royal Shower Gel. Betul Kak Vivin, HDI Singaraja. Harus ya. Supaya sempurna, supaya lengkap gitu. Lalu ini apalagi nih? Kak Sylvia nih, hand body lotionnya Ciami, nggak lengket. Oh iya, tadi udah ya. Karena alergi kalau mandi pakai sabun wangi. Nah, sekarang nggak lagi. Betul, hati-hati dengan sabun. Ya, kita jangan jadi ngiler pengen luluran nih. jangan tertarik dengan sabun-sabun itu terus pakai sabunnya yang berbusa banyak dan sebagainya. Karena kalau kita tahu kan itu kandungannya pembuatan sabun itu kan pakai SLS ya. Bahan pembuat deterjen. Kalau kita pengennya pakai sabun, oh yang ini aja yang banyak busanya itu kan sama dengan kita mandi pakai deterjen katanya. Jadi membuat kulit bisa kering, bisa bersisik, maka jadi rusak gitu kan, nggak ada pertahanan tuh. Seperti Iya, itu. Ya. Ini juga dari Bu Hilma ya. Kalau diganti dengan minyak zaitun bisa nggak Bu? Sebenarnya bisa yang ya. Tadi. Karena biasanya kalau kita mau scrub atau kita mau luluran, biasanya dimasak dulu dengan minyak zaitun. Ya, setelah itu baru dilulur, baru di scrub. Bisa Bu. Supaya membuka pori-porinya sehingga nutrisinya masuk ya, Kensi ya. Jadi dia masuk pada saat kita masukkan luluran yang tepung beras lah, kunyit lah, madu terutama gitu kan. Jadi memberi nutrisi banget tuh untuk kulitnya kita. Seperti itu. Betul. Oke, Kak Dewi sudah selesai? Bentar. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa teman-teman bisa manfaatkan di rumah karena saat ini kan nggak bisa kemana-mana ya, nggak bisa ke tempat perawatan. KNC juga nggak bisa spa lagi ya. Tutup perawatannya nggak berani gitu kan ya, zaman COVID seperti ini. Aduh, dasar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nggak nih teman-teman? Siapa tahu kita bisa sharing-sharing, bisa berbagi-bagi nih untuk hal-hal yang memang ini. Dermatitis atopik, yang pasti sih tetap harus dirawatin dulu si kulitnya ya, Kak Mia. Gitu kan, dari dalamnya juga tetap pakai ya. Untuk yang kan kita memang daripada pakai obat-obatan kita udah pastikan salah satunya tuh kalau yang dermatopik atopik itu kan jadi kita dari otomatis kebersihannya juga ya harus kita perhatikan kebersihannya. Terus juga jangan lupa minum dari dalam ya. Jadi itu pakai kalau nggak ya. Jadi kita juga pakaikan itu. Dari dalam juga seperti kalau misalkan untuk anak-anak ya honeybee pollen. Kalau misalkan sampai mengganggu banget, ya udah ditambahkan pakai apa tuh? Propoelix-nya boleh ya. HBP dan Kistri. Sebetulnya kalau udah Kistri itu udah 3 macam itu ya, Kak Mia. Ya. Jadi kalau misalkan mau tambahkan ini aja, lebih baik tambahkan propolis. Gitu. Seperti itu. Ini kasih facial wash-nya pakai berapa banyak ya Bu Ing? Baru nyoba pakai karena nggak berbusa jadi bingung. Justru bagus malahan kalau facial wash sebetulnya sedikit aja. Yang penting kan kita meratakannya di seluruh wajah ya. Kalau facial wash kan memang untuk wajah. Kita memang tadi saya nggak ceritakan wajah karena biasanya kan udah pakai ya. Udah jadi sering memang nggak berbusa ya, nggak berbusa seperti sabun-sabun biasanya. Tapi dia mampu membersihkan pori-pori pori-pori kulit kita ya, bakteri yang menempel sampai di pori-pori itu dibersihkan semua. Jadi memang facial wash ini bagus ya, nggak usah pakai banyak-banyak. Saya itu anak-anak saya ya kalau facial wash itu 1 botol itu bisa 6 bulan baru habis. 3 sampai 4-5 bulan ya, iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Lalu juga pakaikan aloe propolis cream, Kak Mia. Saya lupa tuh, ya. Karena kan kalau itu kan di luar ya. Dermatitis ya. Kan.
dermatitisnya. Ini soalnya pernah kejadian dulu saya ketemu satu orang ibu itu eksimnya eksim kering gitu kan, sampai kulitnya tuh ngelupas merah gitu, gatal-gatal. Waktu itu saya suka bawa dulu kan anak-anak masih lebih kecil ya, berarti itu udah lama banget gitu kan ya. Saya selalu pasti bawa tuh APC di di tasnya saya tuh karena untuk P3K gitu. Nah itu waktu itu saya habis dari perjalanan pulang sih sebetulnya dari luar kota gitu, ketemu di travel lah waktu itu. Nah keadaannya seperti itu, ibu kenapa gitu ya, namanya orang HD ya. Nah jadi saya bilang cobain Bu pakai ini. Saya cuman olesin 1 kali loh selama perjalanan dari Jakarta ke Bandung gitu kan di travel itu gitu kan. Besoknya beliau telepon saya. Kemarin itu dikasih apa katanya? Kok ini jadi mengering dan kulitnya jadi nggak kering katanya. Si lukanya tuh jadi nggak kering tuh kulitnya katanya. Jadi langsung dia dapat prospek tuh gitu kan ya. Kak Mia, terus APC itu memang bukan cuman untuk bisul. Segala macam luka bisa pakai. Luka terbuka, luka tertutup gitu ya, kena sengatan sinar matahari. Kalau luka terbuka kan misalkan terkena sayatan, masuk jerawat ya Kak Nia. Jerawat, iya, eksim, herpes gitu kan. Yang terkena misalkan wasir tuh, yang jadi karena wasir di daerah duburnya itu terluka juga boleh diolesin. Iya, diolesin. Saya kemarin juga ada testimoni ya, wasir Pak itu diolesin salep APC. Itu sudah keluarnya 5 cm harus operasi, tapi dengan menggunakan APC itu bisa seminggu kering. Iya, lalu juga dari dalam juga ya, propolis, royal jelly, madu juga minum. Iya. Nah, saya juga punya testimoni ya, ada, tapi sayang ya, saya nggak foto. Itu kulitnya kering sampai bersisik. Bersisik seperti apa ya? Ular kayak gitu ya? Ikan kayak gitu. Ikan. Oh iya. Nah, itu dengan rutin hand body, kemudian konsumsi royal jelly, itu jadi bagus. Nih Kak Iren juga tuh facial wash dipakai dan sampai 8 bulan baru habis. Ya kalau misalkan untuk kita pakai sendiri aja ternyata hemat banget kan? Ya betul. Hemat dan bahan hitungannya tuh murah udah pasti. Terus berbahan dasarnya alami. Udah gitu ada untuk pelindungnya, ada antioksidannya dari propolisnya itu kan, gitu. Jadi itu wah luar biasa banget, makanya benar-benar harus dirawatin tuh kayak gitu ya. Kulit tubuh. Jadi benar-benar ya produk kita ya ada untuk perawatan dari rambut ya sampai kaki semua ada. Lengkap ya. Gitu ya. Iya. Hand body-nya itu juga bagus untuk mengunci nutrisi yang sudah di dalam ya. Ya, jadi hand body itu sudah setelah luluran atau kita setelah ini ya itu mengunci ya. Jadi dia menutrisi juga melindungi tubuh kita. Iya, tidak lembab ya, tidak lengket ya. Iya, nggak lengket. Iya. Nggak lengket, jadi langsung menyerap. Benar, sangat wangi karena ada aroma green tea-nya ya. Seger wanginya. Wanginya enak banget. Seringkali kalau saya bawa-bawa hand body itu, terus ada orang biasanya nih iseng biasa ya, melayan produk ini nih, kita juga punya hand body-nya nih, cobain gitu, Pak Isan langsung beli tuh. Mau dong katanya gitu tuh. Ya betul. Kalau di demo dicobain pasti iya, pasti beli gitu kan. Karena enak banget, wanginya lembut gitu kan, seger menyegarkan. Ya, ditambah edukasi ya sedikit. Iya pasti. Kan kita tugasnya mengedukasi juga ya, jangan cuma sekedar beli aja gitu kan. Sekedar menjual, tapi edukasi yang paling penting. Betul. Pengalaman Kak Iing, Kak Eci ini bagus hand body itu untuk yang hamil ya, supaya nggak stretch ya. Oh tuh. Iya betul. Jadi, karena kan semakin membesar usia kehamilan kan semakin meregang ya kulitnya. Kulitnya ya. Iya, bagus pakai hand body. Iya, supaya mencegah kulit yang pecah ya. Tidak lembab. Nah, bagus itu pengalaman pakai hand body-nya dari HDI. Bagus banget. Iya. Mana jadi wangi lagi ya? Sebadan-badan ya? Iya. Benar. Jadi sebenarnya hand body ini bisa dipakai di seluruh tubuh ya, bukan cuma tangan, kaki. Kita juga bisa pakai di ketiak ya, di seluruh tubuh, perut itu semua bisa loh. Sehingga ya namanya hand body ya. Wah, tuh Kak Sylvia tuh. Kaki mama saya sampai kinclong karena pakai lotion kan. Luar biasa ya. Iya, yang tadi ya. Iya. Nggak apa-apa ya, ini hasilnya nggak terlalu ini. Yang penting bisa tampilin aja dulu ya. Nggak bisa terlalu jelas kelihatan ya, tapi kalau di rumah sendiri kelihatan tuh. Iya, kalau di Zoom kelihatan banget tuh. Ya. Nah,
Ini nggak apa-apa ya, hasilnya aku tampilin aja nih, agak fotonya kurang ini pas. Nah, yang ini dari Kak Enci tadi, ramuan lulurnya yang tadi Kak Enci ya. Ya. Yang pakai minyak kelapa, pakai Jadi kelapa berkilau. honey. Kak Enci. Glowing. Lebih glowing, bersih. Coba Kak Kemudian Enci ulangin lagi resepnya Kak Enci, yang dari Kak Enci tadi gimana? Perawatan lulurnya? resepnya ya, jadi setengah bahan-bahan lulur madu dan gulanya, setengah cup gula, seperempat cup minyak kelapa, gula pasir ya, minyak kelapa. Ya, gula pasir. Ya, jangan gula merah ya. Atau gula aren. Sebenarnya mau pakai gula merah juga boleh sih. Oh, boleh Kak Enci. Iya, karena fungsi gulanya itu loh. Ya, karena dia mengandung asam glikolat, gula. Ya, ini dari Kak Enci ya. Ya, kemudian 2 sendok makan madu. Oke, lalu diaduk jadi satu ya. Nanti kalau misalnya dia terlalu terlalu kental, bisa ditambahin minyak. Kelihatan banget ya sisa beda banget. Ini kelihatan banget. Kalau begini juga mungkin kelihatan. Benar, ini dari sisi sini ini nggak ada pencahayaan ya, tentunya nggak ada kamera kusam. ya, kayak Enci ya. Ya betul. Yang kanan ini kusam, yang kiri itu benar-benar kinclong ya, kelihatan. Ini kelihatan. Iya betul. Beda banget. Dan dia seperti tadi Ing bilang ya, agak merah tapi nggak sakit, tapi memang dia ini ya. Mungkin peredaran darahnya juga jadi bagus karena kita masak tadi. Dan proses eksfoliasi tentunya Kak Enci, karena kan menghilangkan kulit mati. Ya, sudah tereksfoliasi karena kulit matinya udah diangkat. Makanya tadi gulanya warna putih udah berubah jadi coklat. Oke, ini tip ya dari Kak Enci tipsnya. Wah, luar biasa kelihatan perbedaannya ya. Ini satu kali Kak Enci. Bagaimana kalau kita melakukannya dengan sadis ya? Wah, kata Pak Leon, kata Bu Anggrek, sabar dan disiplin. Disiplin pasti hasilnya lebih wow ya. Wah, ini bisa persiapan menjelang Lebaran ini. Ya. Iya. Oke, yang ini yang sebelahnya ya, sisa semua ini tadi yang teknik ya. Kayaknya kurang jelas nih ya. Ya dari Kak Iing nih. Ini kelihatan ini before-nya, ini after-nya. Ya, kelihatan beda kok Kak Iing. Kelihatan beda ya, soalnya lebih hitam tuh kayaknya yang belum. Ya, lebih mengelap daerah yang before ya. Yang ini daerah lengannya lebih cerah. Ya, ini tadi menggunakan madu kelapa honey ya. Kemudian dengan beras ya, beras yang dihaluskan. Kunyit. Dan menggunakan kunyit. Oke. Hanya kunyitnya nggak usah harus terlalu kuning banget, asal dia warnanya memang sedikit aja. Sedikit aja dia udah kuning muda banget, itu udah lebih bagus juga. Iya, udah bagus. Ya. Nah, kalau misalnya ini semuanya di combine gimana nih Kak Enci sama Kak Iing? Pakai gula juga? Iya, boleh nggak misalnya? Atau harus masing-masing nih tahap? Nggak, buat apa gitu loh? Mubazir ya. Karena kan udah dari tepung beras sendiri juga sudah ada gitu kan untuk scrubnya gitu. Rasanya udah fungsinya untuk untuk scrub ya, untuk itu udah cukup kayaknya, udah kita ya untuk gulanya itu loh ya. Campur nanti malah double ya. Bahannya biayanya tambah mahal Kak. Nggak usah berlebihan, katanya cukup itu aja. Iya. Gitu kan. Oke, berarti kalau fungsinya sama dari bahan itu lebih baik kita menggunakan satu saja ya. Betul. Iya. Oke, sampai di sini ya. Sisa semuanya kelihatannya bedanya ya. Maksudnya gini Kak Dewi, kalau di dapur nggak ada beras sama kunyit, ya gula sama madu dipakai. Iya. Benar-benar. Kalau minyak pasti ada gitu ya. Minyak kan pasti ada. Asal jangan pakai minyak bekas gorengan. Iya. Belum diteliti gitu ya kalau minyak gorengnya. Oke, aku stop share ya. Kita semua ya. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Yuk. Kita tuntaskan, selesaikan ya. Jangan sampai ada ganjalan setelah sesi ini ya. Sebentar ya. Ya, bahan-bahan kita produk HDI-nya juga yang skincare ya, kosmetiknya juga yang bebas bahan kimia berbahaya ya, Kak Iing, Kak Eci ya. Tadi benar kata Kak Iing, non SLS ya. Jadi biasa kalau di luar sana kan ada tambahan seperti deterjen ya, di mana fungsi deterjen kalau kita pemakainya dalam waktu jangka panjang tentu dia membuat iritasi kulit kita. Ya, Kak Iing, Kak Eci ya. Betul. Nah. Ya.
Oke. Ini udah nggak ada yang Sudah tanya ya, lagi. udah selesai ya kita ya. Iya. Oke. Nggak terasa ya, udah mau 2 jam. Oke, sampai di sini nggak ada lagi. Kalau nggak ada, wah kita tunggu kuisnya nih ya. Ada kuis menti ya, Kak Iing ya? Iya. Saya Oke, sudah. ada. Iya. Oke. Ini yang share screen-nya siapa nih? Oke, ini Untuk ada link ya. untuk kuisnya toh saya nah saya itu juga- udah dibuat. Udah dikirim Udah, ya. Terima udah, kasih ya. Miss Wah, Gigi terima kasih. Korea terus kayak Ya, Adi. Kak Anggra ini ya. Nah, kalian bisa klik linknya ya. Ini ada partisipannya ada 38 ya. Di luar pembicara pastinya sekitar 30-an ya. Yuk join. Ada hadiah, 3 hadiah menarik buat kalian semua yang ikutan kuisnya. Wah. Yuk. Wah. Baru 5 nih. Ayo. Soalnya mudah kok ya kita semua ya. Mudah sekali. Oke, ayo. Ada yang kesulitan masuk? Sudah mulai masuk tuh Kak Dewi, udah seru. Iya. Ya, jangan dilewatkan nih. Tuh udah 12 orang. Oke. Oh, ini dari 39 loh. Ayo yuk. Come on. Iya. Come on. Ada door prize-nya nih. Ya, Ayo. terus masuk 14 orang. 14. Ayo. Ini 30-an orang. Ayo. Nah, sambil nunggu nih kuisnya, Kak Iing, Kak Enci, bagusnya kalau kita merawat, menjaga kulit kita, ya seperti yang dilakukan tadi, itu bagusnya berapa lama nih? Misalnya ada patokan nih, seminggu berapa kali nih harus lulurannya? Kalau saya sih kalau luluran ya minimal 2 minggu sekali ya, atau sebulan 2 kali gitu. Oh, minimal sebulan 2 kali atau 2 minggu sekali ya? Ya, betul. Kalau dari Kak Kalau Iing saya gimana? sih seminggu sekali. Oke, seminggu sekali masih aman ya, Kak Iing ya? Masih Karena bahannya aman. tadi kan alami ya. Betul. Asal Oke. jangan tiap hari. Nah, iya, nanti nggak kerja kita. Luluran terus. Nah, kalau mau pakai hand body-nya, penggunaan hand body-nya ini gimana? Nah, tadi Ada kalau waktu hand body- khusus? Ada waktu khusus atau boleh kapan saja, di mana saja? Iya, jadi kalau hand body biasanya kan setelah mandi itu kan wajib hukumnya pakai hand body setelah mandi. Ya, tapi bagi kita misalnya bagi rekan-rekan mungkin yang berkantoran juga bisa bawa ke kantor ya, karena kalau ruang AC atau udah di lapangan panas ya, mungkin siang bisa ditambah lagi hand body-nya Oke, jadi supaya sehari mau kulitnya berapa tidak kali? kering. Nah, Iya, oke, nggak sehari masalah berarti- ya. Iya, nggak sehari masalah. berapa kali pun oke aja ya. Apalagi Betul. mungkin ini Kak Enci, Kak Iing setelah kita mandi kan kulit kan berasa agak Lembab basah ya, masih. kering ya. Nah, Mm. maka harus cepat-cepat ya kita menggunakan hand body ya sebagai pelembab Betul. ya. Nah, Betul. maka wajib Ya, hukumnya betul. ya bagi kita setelah kita mandi kita menggunakan hand body ya. Jadi itu sebagai habit ya, rutinitas kita setelah kita mandi langsung menggunakan hand body itu maka lebih baik lagi ya, Kak Enci, Kak Iing. Betul. Betul. Ya. Dan juga hati-hati juga, ingat-ingat aja kalau pada saat kita siang hari ataupun nanti sedang dalam pekerjaan di kantor, kalau memang keadaan kulit kita memang kering, jangan juga langsung ditempel. Akan lebih bagus kalau kulit kita juga sudah dicuci tangan, baru kita pakaikan hand body lagi gitu kan, walaupun Iya, cuma dibasuh benar. air gitu. Iya, benar. Karena kenapa kan nanti menumpuk tuh itu yang segala macam ada Iya, entah itu yang nempel-nempel ya di jalan. iya yang nempel-nempel yang dari luaran sana tuh yang nggak kita inginkan tuh. Sudah berapa? 20 orang. Ya. Yuk. Nah, jadi khusus lagi nih mungkin Kak Enci, Kak Iing yang sering terkena dengan AC ya. Yang bekerja beraktivitas apalagi kerja di kantoran yang sering menggunakan AC, maka ini wajib hukumnya untuk menaruh hand body ya. Ya, hand body dari HDI Biwotani kita itu ditaruh di meja ya. Karena Betul. kapan saja kita harus Ya. apalagi kan kita sekarang ini kan gerakan 4M ya. Salah satunya kan mencuci tangan nih. Nah, cuci tangan kan kering ya. Dikeringin Balik sama lagi dia. pakai. Terus gunain hand body. Apalagi setelah pakai sabun kering, jadi pakai hand body. Kalau saya dulu saya ke kantor, selalu hand body-nya saya taruh di meja kerja saya. Nah, salah satu triknya nih sebagai woman entrepreneur nih.
Ya, jadi kenapa wajib juga kita habis mandi nih Kak Iing atau taruh di meja? Ya kan sekalian promosi lah. Kan kita bisa Promosi. ikutannya ya. Iya. Branding, kita branding jadi diri kita nih. Iya, kita bisa Apa jadi yang kita pakai semuanya juga ini semuanya juga memang benar-benar kita pakai semua tuh apa yang kita jalankan nih di dalam usaha juga kan. Jadi nggak cuman ayo pakai sementara kita sendiri nggak tahu manfaatnya apa, nggak pernah pergunakan untuk diri kita sendiri. Iya. Itu akan repot. Iya, benar Kak Iing. Jadi kemana-mana wajib dibawa ya, di kantor taruh di meja, habis cuci tangan langsung. Nah, nanti orang akan kepo, apaan sih? Habis cuci tangan langsung pakai hand body. Wah, sambil bisa jualan ya, sambil bisa berbagi tentunya manfaat yang baik ya. Wah, bisa dapat cuan-cuannya berarti Kak Iing. Iya dong. Bukan cuman tangan aja sisa Dewi, tapi juga tumit-tumit kaki itu kalau udah siang sore itu udah kering loh. Jadi juga harus diolesin. Benar ya. Ini Kak Winda katanya nggak bisa masuk gambar ulat yang keluar. Memang lambang-lambang yang keluar Kak Winda. Nanti tinggal ganti namanya kita. Kan ada nama yang harus dimasukkan gitu ya. Atau kalau udah keluar ulat sih udah bisa masuk sebetulnya. Karena kan nanti yang keluar sini ya. Oke, ini dibagi juga linknya ya. Jika kesulitan masuk dengan link, maka bisa menggunakan kode nih. Ada kodenya di chat ya. Bisa dilihat 86090288 masuk dengan menti.com. www.menti.com. Iya, masuk lewat situ kalau susah lewat link. Oke, 19 orang, ayo. Tadi 20, sekarang kurang. Mungkin sebentar lagi kita mulai aja ya Kak Dewi ya. Ya udah 20 orang. Ya. Oke. Kita close. Oh, masih ada menambah? Mungkin sinyal. Ya, udah mulai ya. Mungkin karena jaringan juga jadi terlempar. Oke, 22. Oke. Kita tunggu. Ya, sudah mulai. Oke, ya udah. Mulai siap-siap. Semoga ya. Gampang banget ini. Ada coklat. Sambil merem ya bisa jawab ini. Ya pastinya yang bisa ngikutin sampai akhir ya. Iya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, siapa lihat jawaban yang benar? Berapa yang benar? Gampang ini. Wow. 9 orang yang benar ya. Nggak apa-apa, masih ada lagi ya. Masih baru pemanasan. Siapa yang Kak Elis. Iya. Sama Bu Ratna. Wow. Kak Ratna nih. Oke. Ada 3 ya yang menduduki peringkat ketiga atas ya. Masih pemanasan. Iya. Pertanyaan kedua nih Kak Dewi nih. Yuk. Masih bisa dikejar harus ya. Yang tepat dan tepat jawabannya ya Kak Dewi. Tepat dan tepat tentunya. Masalah kulit. Saya nggak mau ngomong yang dianggap sepele kecuali. Ayo. Ini harus betul semua nih. Kalau ada yang salah jawab, kayaknya kepleset jarinya. Wah, sedikit justru. Ada kecualinya, ada jebakan Batman-nya ini. Gak apa-apa. Lanjut. Yang ketiga. Ntar dulu, lihat dulu hasilnya. Apakah berubah? Iya. Kak Landiana. Sama Kak Sylvia sama Kak Elis yang menduduki 3 peringkat teratas. Iya. Yuk. Pertanyaan ketiga. Apakah itu gampang ini mestinya ya? Topikal ya? 1, siapa yang banyak yang betul. Kita lihat skornya nih. Apakah Kak Diana masih menduduki peringkat pertama? Kak Elis lagi. Kak Elis naik lagi, Kamia. Wah, ada Kak Vivin. Dibayang-bayangi nih. Pertanyaan keempat. Ayo, masih ada 2 pertanyaan lagi, guys. Ya, Kak Dewi ya, biar seru nih. Ayo, semangat. Masih ada kesempatan ya. Iya, masih ada kesempatan. Pertanyaan jabatan, kecuali. Nah.
Kecuali ya, jangan salah. Terjebak Benar lagi semua nanti. ini, semua pasti benar. Wow. Nah, kecuali. benar. Oke, banyak yang betul. Terima Nempelnya kasih. di otot. Oke. Kecuali. Siapakah yang masihkah Kak Elis? Wih, masih bertahan. Wah, betul 3 teratas masih bertahan ini. Wah, Pertanyaan terakhir nih, hati-hati nih. Ya, Kak Elis stay dari awal ya. Pertanyaan terakhir, hati-hati. Jangan terjebak. Masih bisa loh yang di bawah-bawah mau naik ke atas. Nah, apa itu? Apa itu? Nah, tadi udah Gampang ini juga. Kalau memperhatikan, karena ini di awal-awal mestinya semua memperhatikan awal ya. ya. Ya, siap-siap nih. Rasanya betul semua ini jawabannya. Wah, aku masih ingat yang ini. Iya. Nah, Melanin. Ternyata nggak gampang ya. Kecuali. Iya. Siapakah juaranya? Eng ing eng. Jeng jeng jeng. Masih Kak Elis nih kayaknya nih. Saya ditebak ya sudah ya Kak Iing ya. Kelihatannya. Yeay. Wow. Fotonya. Tapi keduanya berbeda Kak Dewi tuh. Iya. Kak Hairun Hikmah ya juara kedua dan juara ketiga Kak Vivin ya. Wah, selamat ya Anda mendapatkan ya giveaway dari sponsor kita Biskin Korea _ID. Wah, apa itu hadiahnya? Giveaway-nya apa? Wah, 3 hand body lotion ya, Kak Ing dan Kak Enci. Wah, plus dulu dong buat yang menang. Wah. Ya. Tentunya yang paling penting bukan hanya hadiah atau giveaway-nya ya, Kak Ing, Kak Enci, tapi bagaimana kita dapat ilmu yang berbeda pada kali ini ya, sesuatu yang berbeda dari sebelumnya ya. Kita tentunya tahu lebih banyak tentang kulit dan permasalahannya. Juga bagaimana tips kita untuk menjaga dan merawat kulit ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi ya, kita mau akhirin sesi kita pada pagi hari ini. Oke, Kak Hairun Hikmah, pertanyaan dari kota mana? Boleh chat? Pekanbaru. Wow. Oke. Juara satunya tadi Kak Elis ya. Kak Elis dari mana? Oh, halo Kak Elis dari mana? Nah, kalau yang tadi Kak Hairun Hikmah boleh chat nomor WA-nya. Boleh chat di sini langsung ya dulu ya. Sebelum kita bubar. Oke, Kak Elis Surabaya. Wah, ya. Kalau Kak Vivin tahu nggak dari mana? Kak Vivin berkenalan dulu. Kak Vivin nggak usah ditanya ya. Biarin aja Kak Vivin. Nanti kalau nggak ditanya takut ini. Nanti tangganya kita nggak tanya. Oke, kita foto dulu ya sebelum kita bubar. Nah, sebelum kita bubar, ntar dulu closing statement-nya nih dari para pembicara kita hari ini. Ya, dimulai dari Kak Ing nih. Closing statement-nya nih Kak Ing. Ya, Bro and Sis, dengan sesi ini pun saya banyak belajar dan terutama saya akan lebih banyak bersyukur. Ternyata Tuhan sudah menciptakan kita demikian luar biasa. Walaupun selama ini kita tahu ya bahwa ternyata Tuhan sudah menciptakan luar biasa. Apalagi ternyata dengan kulit kita, aduh Tuhanku, terima kasih Tuhan gitu kan ya. Ternyata ini benar-benar menjadi satu pertahanan untuk kita ya. Jadi ayo teman-teman, kita sayangin kulit kita kasih nutrisi yang baik. Nggak cuma sekedar nutrisi juga dari luar, tapi juga dari dalam. Jangan gampang-gampang pakai bahan kimia yang berbahaya. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah ucap atau salah tindakan ya. Tapi tidak ada maksud untuk sesuatu hal yang jelek tentunya. Demikian Kak Dewi, terima kasih. Oke, thank you Kak Iing ya. Yuk lanjut Kak Enci closing statement-nya. Oke, ya guys, hari ini kita sudah banyak belajar ya tentang kulit ya. Jadi intinya kalau kita mau organ tubuh kita di dalam sehat, maka pertahanan di luar tubuh kita ini harus disehatkan dulu ya. Jadi kulit kita ini harus diberikan nutrisi ya, dan bersyukur bahwa kita di HD sudah ada semua produknya untuk kita konsumsi, bahkan kita juga bisa sharing kepada banyak orang. Ayo kita bantu banyak orang sehat
sehat baik organ tubuh dalam kita maupun juga yang paling penting adalah pertahanan di luar tubuh kita yaitu kulit kita. Terima kasih. Sip, iya, oke. Dari founder nih, @biskinkorea_id, boleh dong closing statement-nya, Kak Anggra ini. Iya, selamat pagi semuanya, guys. Perawatan tradisional, sesuatu yang dari alam, ini adalah mengagumkan. Dan mengagumkan bukan cuma sekedar pada saat kemarin-kemarin ya. Mungkin perawatan-perawatan kuno, tetapi masih update sampai hari ini. Termasuk produk perlebahan pun juga masih update sampai hari ini. Jadi kalau ngobrolin tentang konsumsi, bukan cuma sekedar apa yang kita makan secara harafiah, tetapi apa yang kita aplikasikan ke kulit kita, itu pun juga merupakan bagian daripada mengkonsumsi ya untuk kulit kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Kak Iing yang mengatakan bahwa kulit ini adalah perlindungan utama ya. Jadi dia yang berperang langsung dengan patogen-patogen atau bakteri atau virus yang ada di luar. Berarti mau nggak mau nih guys, kita juga kudu ngejagain. Jadi kalaupun menggunakan pembersih, ya gunakan pembersih yang minim untuk bahan kimianya, kemudian untuk perlindungannya pun juga kita perlu pakai karena kulit nggak cuma sekedar dibersihkan, tapi memang perlu ditambahkan sesuatu. Sama halnya dengan mobil, nggak cuma diisi bensin doang, tetapi juga perlu diperhatikan. Makanya tadi kekaguman daripada Kak Ing yang mengatakan, aduh terima kasih ya Allah kulitku, bla 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 dan lain sebagainya. Tetapi dari sesi ini, saya pun juga udah merencanakan nanti buat teman-teman pas hari raya itu kan liburnya lumayan panjang tuh ya. Anak-anak cewek aku tuh langsung nanti aku lulurin semuanya. Dan jadi kayak ngiler ya. Siapa nih ya yang bisa dipanggil untuk ngelulurin aku? Oke, itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Kak Oh Anggrani ya, ya. by the way, Kak Dewi, nanti malam pun juga ada sesi topiknya tentang nyeri haid. Karena nyeri haid itu seringkali dianggap sepele, nyeri haid itu juga apa ya, kan datangnya kalau yang nyeri cuma sebulan sekali, ya kan, diatasi dengan berbagai macam obat-obatan untuk pereda nyeri haid gitu doang. Nah, apakah berbahaya? Bagaimana cara untuk menanggulanginya? Apakah bisa hamil dan lain sebagainya? Kita kedatangan dokter gaul, yang mana dokter gaulnya adalah Dokter Rusdi untuk acara nanti.